bernama, Aisyah Wedding. Mana Aisyah Wedding ini, di dalam mempromosikan kegiatannya justru, seolah mengandung konten, mmm, dia justru, sangat kontroversial karena, konten-konten ini justru seolah mengajak kepada kaum, khususnya di sini adalah anak muda, anak perempuan muda untuk kemudian melakukan, seperti misalkan poligami, pernikahan, nikahan di bawah umur itu sendiri, seperti itu. Dan, hal tersebut juga yang kemudian, membuat beberapa pihak, di mana dalam hal di antaranya adalah, ada Samindo, yaitu Sahabat Milenial Indonesia, beserta salah satunya juga adalah KAI untuk kemudian melaporkan kepada, kepolisian terkait, oleh ini sendiri terkait dengan tersebut nanti kita di sini sebagai, pelapor terkait dengan Aisyah Wedding, di sini ada Ibu Disna Riyantina. Selamat siang Ibu Disna. Juga di sini ada Ibu perwakilan dari KPAI, yaitu beliau adalah ketua dari, KPAI. Juga di sini ada, Bapak Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, selamat siang Pak, yang mana nantinya akan mengulik lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih sebenarnya, terkait dengan kasus Aisyah Wedding ini apabila kemudian kita melihat dari perspektif hukum serta dari nilai-nilai Islam itu sendiri, seperti itu. Berapa memang ada beberapa pendapat, khususnya dalam hal ini adalah pakar IT yang memang Aisyah Wedding ini memang cukup membuat, publik resah ya, karena memang, eee, ini sangat membuat atau sangat bertentangan dengan apa yang telah digaungkan oleh khususnya kaum-kaum, pegiat perempuan selama ini, terkait dengan kesetaraan dan lain sebagainya, seperti itu. Dan memang, diskusi ini nantinya, tentunya menjadi sebuah forum yang sangat menarik ya, karena nantinya kita bisa mengetahui bagaimana kemudian kita melihat dari perspektif hukum itu sendiri, seperti itu. Karena kalau misalkan kita mungkin, sedikit sebagai pemantik dari diskusi ini sebelum nantinya akan ulas lebih lanjut oleh Ibu Disna, kemudian oleh Ibu Rita dan Pak Fakihudin. Ketika kita melihat di dalam konstitusi misalkan, di dalam pasal 28B memang di situ disebutkan bahwasanya setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti ini. Nah, ketika kita melihat kasus dari Aisyah Wedding ini, ternyata justru, dengan eksplisit ya, dengan, eksplisit menjelaskan atau mengajak, kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, pada usia 12 sampai 21 tahun untuk melangsungkan pernikahan, maka jelas itu sangat bertentangan dengan konsep konstruksi hukum kita di Indonesia. Karena ketika kita ketahui bersama, di dalam Undang-Undang Perkawinan juga telah ditegaskan di dalam, Undang-Undang Perkawinan yang baru, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya batas usia pernikahan itu adalah 19 tahun, seperti itu. Nah, ketika kemudian Aisyah Wedding ini, justru mengajak, istilahnya mengajak masyarakat Indonesia untuk kemudian melakukan pernikahan pada tataran usia 12 sampai 21 tahun, maka justru itulah yang kemudian bertentangan dengan apa yang kemudian dikonstruksikan di dalam, hukum, Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin nanti pembahasan lebih lanjut akan, berjalan dengan menarik, dengan pemaparan yang disampaikan oleh beberapa pemateri. Mungkin untuk yang pertama kita langsung, menuju ke Ibu Disna selaku ketua dari Samindo atau Sahabat Milenial Indonesia itu sendiri. Selamat siang, Bu Ya, Disna. siang, Ya, Sisi. ini saya manggilnya Ibu atau Mbak Disna ini? Suka-suka, boleh, boleh Disna saja juga boleh. Oh, iya Biar kelihatan iya, muda dikit gitu. Mbak Disna aja kali ya, Mbak Disna. Boleh. Mungkin di sini, rekan-rekan dari jurnalis khususnya mungkin mengetahui bahwasanya memang di sini Mbak Disna adalah selaku salah satu dari pelapor, terkait dengan kasus Aisyah Wedding ini, Mbak Disna. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Disna, karena ini mungkin juga mewakili pertanyaan rekan-rekan dari jurnalis, sebenarnya apa sih yang kemudian, membuat Mbak Disna, kemudian terdorong untuk melakukan kasus pelaporan ini gitu? Dan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana awalnya Mbak Disna tahu tiba-tiba, kenapa ada iklan seperti ini, mungkin seperti itu? Ya, baik, Sisi. Jadi, awal mulanya kami
Awal mulanya kami, mendapat laporan dari teman-teman yang tergabung dalam Sahabat Milenial Indonesia itu sendiri, di mana kemudian, itu bergulir menjadi, diskusi ringan kami awalnya di dalam pertemuan kami pada tanggal 9, Februari kemarin. Nah, di dalam, diskusi pertemuan itu, teman-teman menyampaikan akan kecemasannya, maupun keresahannya terkait web, yang, disinyalir kemudian mempromosikan perkawinan usia anak di usia 12 sampai 21 tahun, gitu sih. Jadi bukan hanya itu saja, tapi kemudian, ketika kami berdiskusi dan masih bisa membuka web itu, di sana dinyatakan bahwa ada keharusan anak-anak menikah pada usia itu. Artinya bukan membolehkan, tapi mengharuskan. Jadi bahasanya begitu, Anda harus menikah usia, 12 sampai 21 tahun dan tidak lebih begitu ya. Artinya, kami memahami bahwa ketika kata harus itu diucapkan oleh mereka atau dinarasikan di dalam web itu, maka kami berpikir, kenapa kalau misalkan anak muda sekarang tidak menikah di usia 12 sampai 21 tahun gitu, emang ada apa ini gitu kan, begitu. Jadi itu yang kemudian, membuat, cemas teman-teman di, jaringan kami, maksudnya di Sahabat Milenial Indonesia ini. Nah, selanjutnya karena kecemasan itulah, awal mulanya terus teman-teman, eee, men mem mencoba kemudian menelisik halo? Ya, Sisi? halo Mbak Oh, Disna, iya. dengar kok suara. Kemudian menelisik tentang, unsur-unsur yang terkait di dalamnya gitu. Nah, makanya kami memutuskan pada tanggal 10 itu kami, menemui bagian PPA di Polda Metro Jaya dan, disambut baik oleh Ibu Endang pada waktu itu. Terus kami kemudian berdiskusi ringan, diarahkan kemudian ke bagian cyber seperti harapan kami. Kenapa kemudian kami, meminta atau berharap ini bisa masuk cyber, karena menurut kami Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Perkawinan ini adalah delik material gitu. Yang mana delik material ini harus ada korban dulu baru bisa dijatuhi hukuman begitu ya. Artinya kecemasan teman-teman kemudian tidak akan terjawab kalau kami hanya memasukkan satu unsur ini saja. Karena kami harus mencari korban dulu gitu. Nah, makanya kami berdiskusi dengan bagian cyber dengan mengajukan pasal, 27 ayat 1B, di mana di sana, pasalnya, berbunyi bahwa siapapun itu yang mendistribusikan atau, menyebarkan konten seolah ini benar, terus kemudian sisi Ya, dengar kok Mbak Disna. oke. Kemudian ini melanggar suatu asas kesusilaan, di dalam hal ini kepatutan, nah maka ini bisa ditindak begitu. Jadi tidak perlu adanya korban gitu ya. Mhm. Jadi konstruksi inilah yang kemudian kami kukuhkan di Polda kemarin bahwa ini bisa masuk pasal, Undang-Undang ITE itu sendiri. Karena kenapa kami, menganalisa demikian, karena web ini memang ada gitu. Jadi kami tidak terbatas dengan, opini publik yang dibangun bahwa, ini WO ada atau tidak gitu ya. Bagi kami itu bukan hal yang krusial yang harus kami perdebatkan karena, justru kalau misalkan WO ini tidak ada, ini adalah permasalahan yang sangat serius harusnya yang kemudian, ditindaknya lebih jauh oleh kepolisian. Karena artinya ada niat, atau kehendak dalam diri pembuat untuk, memasukkan unsur-unsur lain gitu di dalam hal ini gitu. Jadi kami, berharap kemudian pihak kepolisian juga, bisa bersinergi dengan kami untuk menuntaskan ini agar tidak terjadi, penyimpangan opini lain gitu kan. Karena, kami yakin bahwa, generasi muda ini perlu perlindungan, tidak harus adanya korban, tapi ketika awal mula dugaan terjadi proses hukum itu sendiri, itu pun sudah harus bisa ditindak gitu sih. Begitu sih saya pikir. Ya, ya, benar memang Mbak Disna memang, sangat sepakat sekali ya,
bahwasanya memang ini adalah sebagai sebuah langkah preventif. Karena kalau misalkan kita harus menunggu sampai dengan ada korban, maka, ya itu justru akan membahayakan gitu. Apalagi ketika kita melihat di sini kan kasus Aisyah Wedding ini justru, sangat memberatkan pihak perempuan kan ya Mbak Disna ya. Jadi, sangat sepakat sekali ketika Mbak Disna tadi kemudian memaparkan ketika menggunakan undang-undang TPPO dan lain sebagainya itu adalah delik material yang memang harus ada korban dulu. Nah, kalau misalkan kita, eee harus menunggu ada korban, ya bagaimana gitu, pasti salah satu dari generasi penerus kita sudah dikorbankan, seperti itu. Tapi, begini Mbak Disna, kan Mbak Disna ini adalah sebagai, ketua dari Samindo itu sendiri ya Mbak Disna ya, Iya. sebagai bisa dibilang Samindo ini adalah, mmm, sebuah jaringan atau sebuah kelompok masyarakat seperti itu ya Mbak Disna ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Disna, kira-kira, kan dari beberapa masyarakat khususnya di sini mungkin, terutama kaum milenial ya, karena mungkin, mmm, ini kalau, saya sempat riset tadi sedikit, kasus ini sebenarnya diangkatnya berawal dari, teman-teman di Twitter, seperti itu Mbak Disna. Jadi, memang rasa-rasanya yang mengetahui lebih dulu itu adalah dari teman-teman, milenial yang memang saat ini bermain di berbagai media sosial. Nah, untuk Mbak Disna sendiri nih, kira-kira, apa sih Mbak, harapan atau saran atau anjuran dari Mbak Disna untuk kemudian bagi kaum milenial yang saat ini sudah terlanjur melihat, postingan dari Aisyah Wedding itu, seperti itu. Apa sih yang sebenarnya menurut Mbak Disna harus kami lakukan sebagai, kaum milenial terkait dengan, kasus-kasus seperti ini, seperti itu Mbak Disna? Baik sih. Sebagai wakil dari teman-teman sahabat milenial, tentunya kami berharap bahwa tidak akan terjadi lagi kasus yang seperti ini. Kemudian bagaimana kemudian menghentikan kasus seperti ini, tentunya harus ada tindakan nyata dari pihak, Mhm kepolisian. mhm Sehingga kemudian orang, atau badan atau apapun itu yang kemudian ingin memasarkan, promosi-promosi yang melanggar undang-undang kemudian menjadi jera gitu ya. Jera mhm ini dalam artian bukan kemudian memenjarakan, tapi kemudian aturan-aturannya juga harus, diperjelas begitu. Terus mhm selanjutnya, kami juga, menghimbau bagi yang sudah membaca, teman-teman yang sudah membaca agar kemudian tidak terprovokasi dengan hal ini, karena memang hal ini, merupakan mhm pernyataan-pernyataan yang sesat ya, yang disinyalir terus kemudian kukuhkan di dalam web itu. Terus kemudian yang terakhir kemudian saya juga, menurut kami ini momentum yang tepat bagi kami untuk, menyampaikan bahwa, kita semua itu harus mendorong, rumusan atau kemudian mendorong, pengesahan undang-undang, RUU dari, mhm. penghapusan kekerasan seksual. Jadi, bagi kami ini adalah momentum yang tepat untuk mensahkan itu Sisi gitu, serta mengkonkretkan itu sendiri gitu. Iya, benar, sepakat sekali Mbak Disna. Memang rasanya RUU PKS ini, semakin ke sini seharusnya menjadi sesuatu yang semakin urgent ya, tapi Mhm. sayangnya sampai detik ini pun justru RUU PKS, belum, tidak kunjung disahkan seperti itu dan seolah pemerintah di sini masih kurang bisa melihat atau kurang responsif terkait dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini, seperti itu. Tapi mungkin Mbak Disna, pertanyaan terakhir sebelum ke narasumber atau pemateri berikutnya, kalau boleh, tahu Mbak Disna laporan atau, proses, perkembangan, maksudnya perkembangan dari laporan, Mbak Disna di, kepolisian ini saat ini sampai mana ya Mbak Disna? Setelah Mbak Disna melapor mungkin, apakah kemudian yang, proses selanjutnya yang dilakukan oleh kepolisian bagaimana Mbak? Sudah sejauh mana, laporan ini? Seperti itu kurang lebih. Informasi yang kami dapat dari, Polda, mereka menyampaikan, ingin mengklasifikasikan dulu ini masuk ke mana, karena memang, karena ini baru ya, Mhm kemudian nanti jika ada korban-korban maka,
pasal atau undang-undang yang berkaitan maka akan dihubungkan karena kami kan melaporkannya terkait undang-undang ITE itu yang delik formil itu tadi. Kami hanya mengacu pada pembuat webnya saja. Tapi jika kemudian ditemukan korban-korban maka tidak menutup kemungkinan akan dinaikkan ke menjadi undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan itu gitu. Oke. Ya, berarti sejauh ini polisi masih mengidentifikasi ya Mbak Disna ya Iya, terkait betul. dengan berarti Mbak Disna untuk laporannya deliknya berarti memang delik tunggal ya terkait dengan undang-undang ITE itu sendiri ya berarti ya Mbak Disna ya? Enggak. Jadi kami, melaporkan dengan 3 pasal ya. Oh Yang ya, pertama tentang Undang-Undang ITE, terus oke. kemudian Undang-Undang ITE ini karena yang kami ketahui, ini delik formil dan itu hanya mengarah kepada pelaku pembuat. Jadi kami tidak, tidak mengharap kemudian WO ini ada atau tidak, tapi kemudian lebih kepada niat dalam diri pelaku membuat web ini gitu. Karena web ini ada, terus brosur itu memang disebar, terus spanduk itu memang benar dipasang gitu. Jadi memang, konkret gitu ya ada, tidak seperti yang diberitakan bahwa ini hanya fiktif gitu kan. Mungkin maksud fiktif di sini adalah fiktif WO-nya gitu, tapi, unsur pidananya itu bukan fiktif gitu. Itu suatu yang memang awal mula tindakan pidana itu memang terlihat nyata gitu. Jadi itu yang kemudian, kami naikkan ke penyidik. Selebihnya adalah undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak ini tentunya harus menunggu, ada laporan lanjutan dari, pihak yang merasa dirugikan gitu. Iya. Iya Mbak Disna, mungkin, nantinya kami akan menunggu ya bagaimana, kelanjutan dari proses, pelaporan ini gitu dan, harapannya kami adalah aparat di sini cukup sigap ya, cukup, bertindak dengan cepat untuk kemudian mengusut tuntas kasus ini agar kemudian tidak sampai terjadi korban, khususnya di sini adalah korban anak itu sendiri, mungkin seperti itu. Mhm. Ya, terima kasih Mbak Disna, mungkin, selanjutnya kita bisa ke Ibu Rita. Namun sebelum ke Ibu Rita, di sini saya ingin menyapa beberapa hadirin terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Nur Syahbani Kaca Sungkana. Selamat sore Ibu, beliau adalah pendiri dari LBH API. Kemudian ada juga Ibu Nini Rahayu, Komisioner Ombudsman. Selamat sore Ibu. Kemudian ada juga Kiai Haji Hussein Muhammad. Selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir dalam forum diskusi ini. Mungkin langsung saja menuju ke Ibu Rita. Selamat sore Ibu Rita. Oh, sebentar Ibu. Ibu Rita. Ya. Selamat Selamat sore sore Ibu Mbak Rita. Sisi, baru Ya, bisa ya. bicara ya. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat? Ya, Ya. alhamdulillah. Ini Ibu, mungkin tadi kita semua sudah mendengarkan terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh Mbak Disna selaku perwakilan dari Samindo itu sendiri dan mungkin di sini dari KPAI itu sendiri juga sudah melaporkan ya Ibu ya terkait dengan situs Aisyah Wedding. Tapi mungkin pertanyaan yang sama tadi saya lontarkan kepada Mbak Disna, mungkin ingin saya tanyakan juga kepada Ibu sebenarnya bagaimana kemudian dari KPAI ini sendiri melakukan proses pelaporan itu Ibu, bagaimana dari mana sumbernya mengetahui berita seperti itu, kemudian bagaimana proses pelaporan ke institusi kepolisian itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak Sisi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mbak Disna, Kang Kiai Fakih, ini lama nggak ketemu. Yang saya hormati ini banyak senior, Mbak Yuda, Mbak Nur Syahbani, Mbak Nini, Mbak Nino, Pak Budi, dan Direktur Setara, Mas Ismail Hassani. Selasa tanggal 9 KPAI itu mendapatkan laporan dari masyarakat baik melalui WhatsApp kemudian di sosial media terkait situs ini. Jadi memang laporan cukup banyak masuk. Kemudian kami mentelaah begitu ya, apa sih sebenarnya. Kalau melihat ini kan sebenarnya ada 2 tahap, satu ada website, kemudian yang kedua juga ada Instagramnya. Nah, kalau di di
organizernya di WO-nya itu kan pertama ada gambar anak-anak yang dipakai, semuanya itu gambar Iya. anak ya. Mhm. Kalau kita mungkin bisa share screen, oh nggak bisa. Share screen, kalau apa, gambar anak yang memelas begitu, mencari calon suami yang baik menurut Islam, biarkan kami memilih. Yang memilih itu gambarnya anak gitu. Mmm, Itu kan sudah, eksploitasi gambar anak. Begitu iya. juga yang tadi disebutkan Mbak Disna, itu kan tertulis, eee, apa, Anda harus menikah itu juga gambarnya masih anak-anak gitu ya. Mhm mhm. 12 sampai 21 tahun, kemudian juga selanjutnya ada gambar anak yang memelas gitu ya, yang seolah, memberi anak Anda kesempatan lebih baik gitu, untuk hidup lebih baik. Itu gambarnya anak juga kayak anak telantar yang kemudian, Iya. solusinya adalah, menikah gitu. Mhm Itu kan mhm. sudah pelecehan gitu dan di, Facebook itu, Facebooknya yang belum sempat di apa, yang sudah di-shutdown itu tapi tidak terlalu lama gitu ya. Jangan menilai jika orang tua mau dan KUA mengeluarkan dispensasi nikah bagi anak, kenapa murka? Beberapa keluarga tidak punya uang untuk anaknya, lebih baik menikah daripada mati kelaparan. Itu kan, menunjukkan bahwa anak itu semacam, apa ya, ya benda atau barang yang bisa diperlakukan apa saja, atau Benar. aset yang karena saya tidak bisa maka kemudian, saya lepaskan gitu Heeh. daripada mati. Padahal kan anak punya human dignity, punya harkat martabat yang dilindungi tidak hanya di Undang-Undang Perlindungan Anak, tadi Mbak Sisi juga sudah menyebut, di Iya. Undang-Undang Dasar pun itu sudah Mhm. disebut, berhak Benar. untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya Iya. kira ini kan hak dasar yang, harus Mhm. dilindungi. KPAI kebetulan kan memang di mandat undang-undang itu ada mandatnya untuk melaporkan begitu ya, di pasal 76 itu, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Ada Mhm. tidak ada korban, itu informasi semacam ini biasa kami sampaikan, kepada kepolisian dan pihak berwajib lainnya, untuk pendalaman, penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hak anak. Jadi kalau terkait pasal memang kan ini masih sumir apakah ada korban atau tidak dan seterusnya, tetapi prinsipnya dugaan-dugaan itu tentu ada, kalau pelanggaran hak anaknya sebenarnya saya, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak memang harus ada, ini ya, korban, tetapi menggunakan anak sebagai, apa, gambar di situ itu juga Objek. eksploitatif sebenarnya. Mhm mhm. Ini juga bisa dari aspek lain sebenarnya kalau anak ini diketahui itu kan juga, kalau di SPPA kan jelas, dia di pasal 15 harus dilindungi begitu ya. Mhm Nah mhm. ini juga menurut saya bagian yang penting meskipun, secara real korban yang apa, dikawinkan itu tidak ada, atau belum diketemukan ya, belum diketemukan. Kemudian juga dugaan terhadap, pelanggaran undang-undang PT-PPO, saya kira kalau ada transaksi dan terus seterusnya itu juga menjadi bagian dari, apa, potensi pelanggaran itu dan saya kira, kita sudah semuanya, dalam posisi yang bagus untuk mencegah perkawinan usia anak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16, Mhm. tahun 2019, kok ya ada orang yang Iya. kemudian, apa, 12 lagi gitu, itu sesuatu yang Benar. menurut saya itu saya merinding kalau ingat itu ya Allah ini tuh udah berjuangnya luar biasa kok ada orang yang mempromosikan 12 loh bayangkan, 12 itu anak lulus SD loh. Iya, Itu kan benar Ibu. masih bermain gitu. Itu sampai merinding kalau ingat ini. Itu kan, menurut saya sudah sangat keterlaluan dan, sudah seharusnya ada atau tidak ada korban, pembuatnya maksudnya apa dan seterusnya itu tetap ditindak, saya sepakat dengan Mbak Disna itu. Jadi sampai saat ini memang ada proses cyber yang sedang berjalan juga, kalau kami kan ke Mabes ya, dan saya juga sudah sampaikan ada laporan di Polda untuk apa, bisa saling backup, karena ada mungkin kendala-kendala terkait mengungkap juga ya, itu masih proses lah kira-kira begitu. Itu update dari, Polda, dari Mabes dan Mabes juga sedang meminta mungkin beberapa orang minggu depan untuk saksi ahli terkait kasus ini begitu. Ini yang nanti forum ini juga bisa memberikan masukan, terkait konstruk hukum yang mungkin bisa, apa, Mhm. dilakukan untuk kasus ini. Mungkin itu Mbak Sisi.
Iya, iya memang, sangat sepakat sekali dengan Bu Rita ya ketika tadi mengatakan usia 12 tahun itu bisa apa, seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang HAM juga kan ya Ibu ya, di situ kan, di dalam bagian ke-10 di Undang-Undang 39 tahun 1999, itu juga di situ telah mengatur sedemikian komprehensif gitu mengenai perlindungan tentang anak itu sendiri, di mana anak masih, masih berhak atas, perlindungan atau atas hak asuh daripada orang tua. Nah, ketika kemudian usia 12 tahun, yang mana itu, belum usia dewasa bahkan ya, Ibu, ya. Apalagi ketika kemudian anak itu, dianjurkan atau bahkan tadi kalau Mbak Disna bilang diharuskan untuk kemudian menikah, apalagi pernikahannya adalah pernikahan siri kan Bu, pasti. Nah, kemudian itu pasti, kepastian hukumnya justru pasti akan terderogasi seperti itu dan lagi-lagi yang justru akan dikorbankan di sini adalah pasti adalah anak perempuan itu, seperti itu. Benar sekali, sangat sepakat dengan, Ibu Rita ya, seperti itu. Tapi, Ibu kira-kira, eee, ketika kita berbicara tentang perkawinan anak usia dini nih Ibu, apakah kemudian dari KPAI ini sendiri, memiliki data Bu, terkait dengan, bagaimana sih sebenarnya laju atau, kondisi dari, perkawinan anak di Indonesia selama ini? Apakah, KPAI memiliki data-data terkait hal tersebut, Bu Rita? Ya, kami kebetulan data ini data sekunder ya dari BPS maupun dari, Badilak. Eee, Kalau di prevalensi perkawinan itu kan, ditanyakan kepada orang yang usia 20, 24 tahun yang menikahnya, pertama kapan, saat ini 2019 itu sudah 10,82% dan itu target 2024 itu kan 8,74. Jadi artinya itu juga menjadi, PR besar kita, upaya-upaya kita kan harus holistik begitu ya. Iya. Kemudian pasca undang-undang perkawinan sebenarnya ada kenaikan angka permohonan dispensasi. Saya kira wajar karena itu, naik dari 16 ke 19, Mhm. tetapi menurut saya itu menjadi lebih bagus karena, pencegahannya harus optimal di pengadilan agama, dan pengadilan negeri. PR kita di situ sebenarnya. Mmm. Kebetulan KPAI, punya data ini, jadi begitu dia Oktober, Januari sampai Oktober itu sekitar 14.000, di November, Desember ini 2019 itu juga angkanya seperti itu. Tapi menurut saya itu bagian dari kontrol negara, Mhm. asalkan, apa namanya, Mahkamah Agungnya kuat ya. Nah ini nanti PR-nya ada dari saya, dari KPAI. Kemudian di 2020, kami kebetulan baru punya data sampai Juni karena Badilak belum respon, itu angkanya mencapai 40 ribuan, 45.000 sampai dengan bulan Juni. Nah, PR yang besar sebenarnya KPAI melakukan pengawasan baik melalui analisis putusan, dispensasi kawin maupun, bagaimana praktek ya kan, Mahkamah Agung itu punya perma juga, peraturan Mahkamah Agung tentang, mengadili perkara dispensasi kawin. Temuan KPAI itu, masih ini ya, syarat administratif masih banyak orang tua yang nggak tahu ngertinya cuman ditolak KUA. Nah, yang problem prosesnya itu sebenarnya, perspektif hakimnya. Jadi kalau di, umum, peradilan pidana itu kan ada hakim anak. Nah, Mhm. di perdata ini pelatihannya nggak ada Mbak, kecil sekali. Tahun ini aja Mhm. mungkin jatahnya cuma 100 hakim. Itu juga jadi PR karena di perkawinan anak itu misalnya masih ada hakim yang tidak meminta, surat keterangan hamil, misalnya kalau memang hamil. Itu kan bukti yang harus, ada gitu menurut saya. Jadi tidak hanya kata orang, itu satu. Kemudian memang, kita tentu tahu kadang-kadang anak tidak bisa bebas berbicara, Iya, benar. dengan, ada orang tua. Nah, itu sering sekali, karena tidak punya fasilitas, maka peradilan agama itu nyidangnya satu, tempat. Jadi dikumpulkan. Kan kalau di syarat perma itu ada calon mertua, kemudian juga ada calon pasangan begitu ya, itu kan harusnya ada. Nah, ini jadi satu tempat gitu, karena tidak punya fasilitas untuk itu. Dan kadang-kadang ada hakim juga yang menyatakan belum melepas baju, hakimnya gitu, itu kan sebenarnya tidak boleh, itu. Mhm. Kemudian juga di, putusan-putusannya Kang Fakih. Jadi kalau, karena sudah balik gitu, padahal kan sebenarnya akil, balik, mukhalaf, nanti Kang Fakih jelasin itu. Sudah akil balik jadi boleh, sudah bisa mengurus pekerjaan rumah tangga boleh, itu saya temukan Kang Fakih di analisis putusan. Jadi ini masih sangat lemah,
menolak mencegah dispensasi kawin di level pengadilan gitu. Ini yang menurut saya perspektif Mahkamah Agung, KPAI rekomendasinya itu ya, pelatihan untuk hakim biar memiliki perspektif perlindungan anak. Dan saya kira upaya KPPA untuk membuat RPP dispensasi kawin ini bagian dari memaksa hakim untuk melakukan upaya-upaya pencegahan selama proses. Jadi pas daftar seperti apa, kemudian proses seperti apa, kemudian kalau dia ditolak maka kemudian mitigasinya akan seperti apa, kemudian kalau dia diterima mitigasinya juga seperti apa, dikabulkan mitigasinya seperti apa. Itu juga catatan dari Puskapa ya. Jadi itu bagian yang diharapkan nanti lahir di undang-undang di RPP dispensasi kawin. Itu Mbak Sisi. Iya, berarti sebenarnya memang KPA ini sejauh ini sudah melangkah sejauh itu ya Bu ya, untuk kemudian melakukan pendekatan-pendekatan khususnya kepada hakim untuk bagaimana caranya untuk lebih tegas lagi dalam memberikan dispensasi perkawinan itu sendiri ya Ibu ya. Tapi kalau boleh bertanya lebih lanjut Ibu, itu kan kemudian approach ke hakim itu sendiri ya. Tapi bagaimana kemudian KPAI ini melakukan ada tidak melakukan sosialisasi atau apapun itu kepada masyarakat, atau dalam hal ini adalah kepada mungkin para orang tua yang memiliki keinginan untuk menikahkan segera putrinya seperti itu. Ya, Sejauh ini sampai sejauh mana Ibu? KPAI memang tidak punya tupoksi sosialisasi. Jadi kami memang advokasi kebijakan ini kepada seluruh puspaga, kepala dinas, dan sampai dengan utamanya KPPA begitu ya. Jadi sosialisasi itu nggak bisa hanya sampai kader, nggak bisa hanya di kabupaten. Itu harus masuk sampai ke keluarga-keluarga, sampai ke RT RW, karena kalau menikahkan di kampung itu pasti manggil RT RW. Pasti manggil lurah atau kepala desa, pasti itu. Itulah yang sebenarnya itu juga menjadi bagian yang penting untuk disosialisasi itu sampai situ. Nggak bisa kita yang hanya kan kabupaten kota layanan itu di kabupaten. Tapi bagaimana kemudian itu harus sampai ke masing-masing orang tua yang punya anak, kemudian RT RW sebagai pengambil kebijakan, kemudian desa dan lurah begitu, itu punya peran di situ. Tetapi memang Mbak ada beberapa kendala kultur ya yang kami temui. Misalnya kami ini sedang dengan Puspaga Bone ada laporan beberapa desa yang satu desa itu lebih dari 15-an anak yang dikawinkan. Ini efek jerahnya akan seperti apa gitu. Nah, kalau NTB itu kan sudah NTB itu cerita NTB yang dimintakan dispensasi itu sekitar 850-an, Mbak. Tapi yang nikah di luar dispensasi itu hampir 6 ribuan lebih. Jadi yang kultural itu yang sebenarnya jauh lebih berat. Itu yang kemudian tidak serta-merta kita hanya lewat pengadilan ya, tetapi bagaimana Pemda, karena urusan perlindungan anak itu menjadi urusan wajib daerah, itu punya tanggung jawab gitu untuk memang sampai detail gitu pencegahannya. Makanya di RPP dispensasi kawin yang sedang digadang-gadang oleh KPP itu harus masuk pada pencegahan. Sebelum dia mau mendaftarkan dispensasi, harus ada pencegahan, harus ada pendampingan biar dia tidak kemudian menikah gitu. Kalau masih bisa dicegah. Kemudian di prosesnya juga saya kira harus ada asesmen psikologis dan seterusnya, layak apa tidak, dan memang ya kalau keputusannya di hakim ya. Tapi ada proses pendampingannya untuk menyadarkan. Kemudian mitigasi selanjutnya yang tidak pernah ada itu kan selama ini cukup lemah menurut saya. Kalau ditolak ya pasti tetap harus ada pendampingan agar dia tetap sekolah kembali begitu ya, dan seterusnya hak dasarnya terpenuhi. Tapi kalau kemudian diterima, mitigasinya kan kita nggak ada. Padahal kan harus aspek kesehatan, kemudian anak jangan sampai putus sekolahnya. Nah itu juga bagian dari yang harus ada. Dan kalau di Perma itu kan hanya assessment beberapa lembaga. Boleh ya harus ada sebenarnya bukan dapat ada assessment. Tetapi hakim tidak pernah meminta, jarang sekali yang meminta. Mungkin bisa dihitung jari ya. Mungkin hanya puluhan dari sekian kasus dispensasi kawin yang dimintakan. Artinya ya hanya melihat formal dalam persidangan, tidak secara psikologis, mungkin membutuhkan peksos, pekerja sosial, dan mungkin psikolog itu enggak ada. Mungkin itu Pak Sisi.
Iya Ibu, berarti memang sebenarnya kalau boleh digarisbawahi sebenarnya harus ada keterlibatan dari semua stakeholders ya Ibu ya, dari entah itu pemerintah daerah khususnya sebagai, pihak yang mungkin mereka harusnya lebih approach atau lebih bersifat aktif ya Ibu ya, untuk, melakukan pencegahan adanya perkawinan dini ini, mungkin seperti itu. Dan di sini mungkin, langkah yang dilakukan oleh, baik itu Samindo atau oleh KPAI, saya rasa sebagai sangat patut untuk diapresiasi ya, karena memang, kalau kita lihat di dalam normatif kita, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu memang di salah satu pasalnya disebutkan bahwa di sini, pemerintah wajib untuk melakukan, pencegahan atau perlindungan khusus terhadap anak itu sendiri dengan melibatkan salah satunya adalah melibatkan LSM. Nah, mungkin ini Samindo ini sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan pasal tersebut seperti itu. Ya, terima kasih Bu Rita. Mungkin nanti kita sambung lagi, tapi sebelum itu mungkin kita beralih ke Bapak Kiai Fakihudin Abdul Qodir. Selamat siang, Bapak. Selamat siang menjelang sore, Bapak. Ya, sebentar. Oh, sudah. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Bagaimana Pak? Sehat? Sehat, Ya, alhamdulillah. Selamat alhamdulillah. siang, selamat sore semua teman-teman. Iya, begini Bapak, mungkin tadi kita sudah banyak ya mendengar bagaimana kemudian, teman-teman dari Samindo dan juga dari, KPAI mengenai, terkait respon dari kasus Aisyah Wedding ini. Nah, untuk dari Bapak sendiri selaku dari perwakilan dari KUPI, bagaimana sih Pak sebenarnya menanggapi terkait dengan kasus permasalahan ini? Kalau boleh diceritakan? Oke, pertama mungkin nanti saya atas nama warga, anggota warga negara dan umat Islam tentu saja. Dan kedua nanti atas nama KUPI ya. Jadi saya soalnya di KUPI ini kan juga masih junior. Jadi mohon maaf nih dan terima kasih ke Buya yang ada di sini dan Mbak Nini, para senior dan teman-teman yang lain, Mbak Sisi, Mbak Disna dan Mbak Rita. Saya mungkin bisa dikatakan sebagai warga kalau menggunakan perspektif KUPI itu bisa dikatakan korban dari pelecehan Islam. Tetapi ya karena keislaman itu merupakan pemahaman mungkin tidak perlu diadili, kita perlu di aras kultural untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana sesungguhnya ini dipahami oleh masyarakat. Jadi kasus Aisyah Wedding ini kalau saya membaca diskusi di tengah-tengah masyarakat itu kan paling tidak ada 3 hal ya. Pertama adalah soal sensasi media. Jadi kita tahu media kita apapun siapapun itu memang selalu bikin sensasi, baik buzzer salah satu pemerintah atau oposisi atau organisasi atau apapun, lalu juga individu-individu juga ingin bikin sensasi walaupun itu akan dipenjara, akan meninggal sekalipun mati. Banyak orang mengambil risiko untuk itu untuk melakukan semacam sensasi media. Jadi ini produk kita semua, produk globalisasi di mana setiap orang terdorong untuk bikin sensasi. Nah, salah satu sensasinya ya bikin berita Aisyah Wedding ini yang tentu saja menurut saya cermin dari kita di satu sisi dan tamparan untuk kita semua. Kita harus menyadari bahwa ini tamparan besar dari sisi kultural maupun struktural. Kultural artinya kita semua, anggaplah para pendakwah keadilan gender, itu bagaimana sesungguhnya dipahami oleh masyarakat dakwah-dakwah kita ini. Diterimanya seperti apa, dipahaminya seperti apa. Soal akil balik, tadi soal bagaimana orang memandang menikah, bagaimana orang memandang di akar rumput paling tidak, atau untuk orang-orang yang membuat Aisyah Wedding tadi bisa jadi. Kita tidak tahu, mungkin mereka sih ketawa-ketawa aja ketika menyebarkan pamflet itu, kita tidak tahu ya, tapi paling tidak itu cermin dari kultural kita, walaupun tentu banyak juga yang sudah sadar, tetapi setidaknya kita bisa berpikir kembali tentang semua dakwah yang kita lakukan, bagaimana kita sudah ingin maju ke depan, menghormati manusia, meletakkan laki perempuan sebagai subjek utuh, tapi di sana masih banyak orang-orang yang memahami tidak demikian. Dan itu menggunakan agama, menggunakan berbagai hal, termasuk mungkin soal nikah sekedar halal, seks halal gitu, tanpa dipikirkan soal tanggung jawab yang itu jauh
lebih urgen, besar, dan lain-lain. Artinya kita perlu memikirkan ulang tentang strategi-strategi apa yang secara kultural akan mudah diterima, karena orang sekelas hakim aja yang seharusnya taat kepada konstitusi dan undang-undang, tadi Mbak Rita sudah bilang larinya ke akil balik. Itu kan artinya dia nggak taat sama undang-undang. Harusnya hakim yang seperti itu dipecat harusnya kalau mau taat undang-undang. Karena dia menggunakan pemahaman kultural yang itu tidak ada di undang-undang. Tetapi kan ya kita harus memaklumi itu artinya bahwa problem kultural kita masih panjang, masih perlu banyak pendekatan yang kita harus berpikir ulang, NU, Muhammadiyah, KUPI, dan lain-lain. Tapi tentu tidak boleh didiamkan tentu saja ya. Ini salah satu cara bagaimana kita semua terlibat. Nah, sisi yang lain adalah struktural. Ini juga tamparan kita semua menurut saya bagaimana pemerintah, LSM, segala-gala yang bergerak dalam hal pemberdayaan perempuan misalnya, itu ternyata ya dalam akar rumput masih banyak bolong, masih banyak gap, masih banyak kemiskinan. Kita bisa jadi hanya banyak bergerak di seminar, mungkin publikasi, nulis buku, bisa jadi ya. Tetapi yang betul-betul akar rumput seperti PK, misalnya Mbak Nani itu masih sedikit, yang betul-betul menangani faktor real yang dihadapi orang. Yang dihadapi kan soal kemiskinan, saya kira betul itu kemiskinan, lalu orang tidak punya pilihan, pemerintahnya diam misalnya, atau sedikit sekali. LSM-nya juga kita-kitanya masih banyaknya seminar bisa jadi ya. Saya kira itu tamparan untuk kita semua bagaimana kita membuat program-program yang betul-betul real, akar rumput menjawab masyarakat sehingga ya perempuan dari satu sisi berdaya, dia bisa mengatakan tidak diajak oleh siapapun, usia berapapun misalnya ya. Jadi ketika tidak ada pilihan, apalagi diiming-imingi surga, bisa jadi bukan karena surga itu sendiri, tetapi karena besok nggak ada makan. Orang tuanya tidak punya, mau gimana lagi gitu. Tentu saja betul ada dignity, tapi yang ngomong dignity kan kita-kita. Orang di bawah, dia nggak peduli dignity, dia pengen makan kok. Siapa yang disalahkan? Ya orang kaya sama negara, pemerintah dalam hal yang menurut saya sangat tamparan besar menurut saya harus yang malu itu pemerintah. Jadi ini harus malu betul pemerintah ketika tentu saja bukan berarti melepaskan ya apa yang mereka lakukan. Saya setuju yang dilakukan Mbak Disna, Mbak Rita, tapi sekaligus kritik kita semua terhadap media dari satu sisi sensasi, kultural dan juga struktural. Nah, sebagai KUPI, ini sekarang sebagai KUPI, Mbak. Jadi sebagai KUPI Kongres Ulama Perempuan Indonesia, kita tahu Indonesia dalam hal ini NU Muhammadiyah sangat jelas dan tegas bahwa Islam itu memiliki moralitas, yaitu rahmatan lil alamin dan akhlak mulia. Nah, KUPI mencoba merumuskan kembali bagaimana agar dakwah-dakwah keislaman ke depan itu tidak bisa seenaknya dibajak atau apalah oleh orang lain, karena simbol jelas kita semua sudah mengatakan itu, komitmen untuk itu, konsensus untuk itu, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dan juga akhlak mulia. Nah, rahmatan lil alamin harus dilihat dari berbagai sisi, terutama setelah ini sisi perempuan misalnya. Betul nggak perempuan itu mengalami rahmat dari pernikahan itu? Jadi rahmatan lil alamin itu dari sisi perspektif adalah bagaimana agar seluruh kebijakan, seluruh narasi media, seluruh apalagi perilaku sikap kita itu betul-betul menghadirkan kerahmatan. Dalam hal ini, apakah perempuan sebagai subjeknya betul-betul menerima kerahmatan itu atau hanya sekedar lepas dari akhirnya dia menjadi istri simpanan, dan itu kan tidak rahmat sama sekali. Jadi karena itu saya bilang saya bisa jadi korban dari orang yang promosikan Islam secara salah. Cuma tidak ingin membawa ke polisi karena ini problem kultural ya, tidak bisa diselesaikan dengan itu. Lain dengan penipuan, lain dengan itu mungkin silahkan ya. Jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin sebagai perspektif itu harus hadir, harus wujud dalam seluruh pembicaraan kita, narasi kita, keislaman kita. Nggak bisa seenaknya mengatakan demi melindungi perempuan, padahal sesungguhnya seks halal yang dia mau. Dia pengen seks tapi mengasumsikan dirinya halal. Itu tidak betul-betul melindungi, itu mempecundangi, bukan melindungi, bukan memberdayakan tapi memperdaya. Itu jelas sekali. Tetapi tentu saja dia bisa berdebat, dia bisa argumentasi, tapi kalau ditelusuri semua aspeknya, saya yakin tidak dalam arti melindungi. Karena kalau mau melindungi kan bisa melalui negara, bisa disumbangkan ke lembaga zakat, banyak bisa dilakukan. Tapi yang dia inginkan kan seks sesungguhnya.
Cuma kalau ngomong PSK malu, maka pakailah nikah gitu loh. Dan nikah menjadi lembaga yang dia mulia, tetapi hanya sekedar menghalalkan seks yang menurut saya merendahkan. Makanya KUPI mengatakan itu kemunduran peradaban. Jadi Islam sudah sedemikian memformulasikan peradaban begitu mulia, begitu hebat, ditarik lagi mundur jauh banget. Bahkan jauh sebelum Islam datang gitu, bagaimana perempuan hanya menjadi objek seks semata. Padahal perempuan kan dalam surat, dia dalam banyak ayat, dalam banyak surat itu kan dia berhak untuk bahagia, dia berhak bertanggung jawab, dia berhak untuk menikmati keluarga. Nah, kalau sekedar dapat makan misalnya, ya artinya mana jiwanya, mana pendidikannya, mana spiritualnya. Perempuan punya spiritual, punya jiwa, punya intelektual, punya peran sosial yang sangat besar. Bahasa Islam khalifah fil ard, mandat wakil Allah manusia itu di muka bumi. Perempuan tuh wakil Allah, kok cuma seks ranjang saja gitu loh. Itu kan artinya betul-betul melecehkan Islam. Kata KUPI melecehkan Islam, membuat kita jadi jauh sekali gitu loh. Hidup di peradaban katanya modern, tapi berpikirnya reptilian, hanya berpikir seks semata. Hanya berapa senti kalau penis laki-laki, itu lucu sekali itu tuh. Jadi menurut saya dari sisi perspektif yang dipegang oleh KUPI itu bermasalah besar. Dari sisi sistem dalam arti pengetahuan di KUPI, bahwa kami memandang rahmatan lil alamin dan akhlak mulia itu satu sebagai perspektif, yang kedua sebagai sistem pengetahuan. Artinya kita tidak bisa mencomot satu teks, satu ayat, satu hadis, satu kasus akil balik, lalu menggambarkan seluruh Islam. Nggak bisa. Harus membaca Islam secara utuh. Utuhnya dari mana? Dari rahmatan lil alamin sama akhlak mulia itu. Itu secara utuh sehingga semua ayat, semua hadis, semua kisah menjadi gambaran utuh bagaimana agar kita semua berperilaku, bersikap, mewujudkan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan. Itulah akhlak mulia itu, karena akhlak mulia kan artinya kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu ketika berelasi itu menghadirkan kebaikan, menghadirkan kemaslahatan untuk diri, keluarga maupun masyarakat. Dari sisi ini juga melanggar. Lalu kemudian juga dari sisi proses bagaimana bahwa sikap kita, perilaku kita, kebijakan kita, tafsir kita harus dipahami sebagai proses untuk menuju kepada rahmatan lil alamin dan akhlak mulia itu, sehingga kita siap untuk dikritik, kita siap untuk dimodifikasi berikutnya oleh siapapun agar memastikan bahwa setiap individu dalam hal ini perempuan betul-betul menjadi subjek dan memperoleh rahmatan lil alamin dan juga akhlak mulia. Jadi dari cara pandang KUPI yang holistik 3 itu, lalu kemudian ya kami merilis sebuah pernyataan bahwa ini melanggar undang-undang, ini juga sangat melanggar norma, perspektif, prinsip ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan di agama. Saya kira banyak sekali ayatnya, dan ini betul-betul mencerminkan kemunduran peradaban. Nah, karena itu ya tentu kita pengen bergerak kalau KUPI ya, di samping kami juga siap kerjasama dengan pemerintah, dengan organisasi, dengan KPAI, dengan siapapun untuk mendidik lebih baik lagi seluruh masyarakat di satu sisi. Di sisi yang lain juga, ayo kita bersama-sama bahwa gerakan memberdayakan perempuan itu, terutama pemerintah yang punya sumber daya, jangan hanya berhenti di wacana. Karena pada dasarnya yang dibutuhkan orang itu bukan wacana juga. Wacana penting ya sebagai perspektif tentu. Tetapi itu yang real dihadapi sekarang adalah soal orang makan, orang minum, orang sehat, orang dan lain-lain. Jadi karena itu ini harus betul-betul dikawal terutama oleh KPAI bahwa anak-anak memperoleh hak-hak hidupnya, hak warga negaranya dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai setelah dispensasi juga ternyata seperti kata Mbak Rita tadi, nggak ada mitigasi, seluruh hak anaknya nggak didapatkan karena asumsinya ketika dinikahkan, kan misalnya anggaplah karena hamil di luar nikah misalnya, ketika dinikahkan asumsinya biar dia punya dignity lagi, bisa keluar, bisa sekolah karena sudah nikah. Prakteknya nggak juga. Nah itu kan artinya menurut saya siapa yang salah? Negara kalau menurut saya, karena yang punya sekolah kan negara.
siapa apalagi gitu yang punya subsidi negara, yang punya ya tentu saja masyarakat punya kontribusi, tapi yang langsung punya subsidi itu negara. Maka kami atas nama KUPI ya menyerukan kepada seluruh pejabat institusi negara agar serius mengatasi hal ini dengan hal-hal yang praktikal menjawab kebutuhan anak itu sendiri gitu loh. Dan karena kan banyak saya kira kementerian juga punya program, tapi dipastikan anak dapat apa enggak. Kalau enggak bagaimana tuh kabupaten layak anak, bagaimana dia sampai kepada minimal kan yang menjadi tanggung jawabnya minimal ya sekolah misalnya. Sekarang kan ada dana desa misalnya. Dan desa kan ada di negara wewenangnya. Kita sih oke lah kita kontribusi, kita kan cuma bisa ngomong. Kita nggak bisa mengadili, negara bisa mengadili. Nah ini dalam hal ini menurut kami dari atas nama KUPI ya menuntut pertama kali negara terlebih dahulu dan siap untuk kerjasama bagaimana mendidik publik agar memiliki kesadaran, pemahaman, keagamaan yang justru memanusiakan, menguatkan dan betul-betul menjadi warga negara yang positif, kontributif, dan solutif memberikan banyak kebaikan untuk masyarakat. Itu Mbak Sisi. Iya, sangat menarik memang Bapak. Dan tadi yang saya highlight atau yang saya garis bawah itu adalah terkait dengan bagaimana seharusnya kita itu melihat suatu atau mentafsirkan apa yang kemudian diajarkan di dalam Islam itu secara komprehensif, secara holistik seperti itu kan ya Pak. Karena memang kalau misalkan kita lihat dalam beberapa kasus, misalkan orang-orang itu cenderung seolah hanya memahami parsial-parsial saja. Misalkan terkait ketentuan poligami ya Pak ya, mungkin banyak orang menafsirkan itu hanya parsial, padahal ketika kita melihat di ayat berikutnya, memang Islam memperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri, tapi ketika kita melihat di ayat berikutnya adalah ada syaratnya loh, ternyata dia harus adil dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan yang sebenarnya belum dipahami secara utuh ya Pak ya oleh masyarakat kita kebanyakan seperti itu. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang poligami nih, Pak Kiai, beberapa data yang kami tangkap juga bahwasanya di sini KUPI di dalam kongres pertamanya telah mengeluarkan fatwa mengenai 3 isu utama Pak, yaitu terkait dengan pernikahan siri, kemudian terkait dengan poligami, dan terkait dengan pernikahan anak di usia dini. Nah, barangkali mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, mungkin bisa dikaitkan dengan konteks isu yang sedang hangat saat ini terkait dengan isi apa aja sih sebenarnya fatwa dari KUPI tersebut. Mungkin Oke, saya koreksi dulu, fatwanya bukan tentang poligami, iya. tetapi tentang 3 hal. Pertama tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu kata fatwa KUPI adalah haram hukumnya, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Lalu kemudian yang kedua adalah perlindungan anak dari pernikahan. Itu hukumnya wajib, jadi kita tidak menghukumi nikah anaknya, tapi perlindungannya yang wajib dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan terutama negara. Jadi perlindungan anaknya ya. Jadi itu yang kami fatwakan. Jadi pertama hukum kekerasan seksual haram, lalu hukum melindungi anak dari pernikahan yang bermasalah, pasti bermasalah biasanya, itu wajib hukumnya. Yang ketiga adalah hukum perusakan alam, terutama yang punya dampak terhadap perempuan. Itulah 3 masalah yang difatwakan oleh KUPI. Tetapi ya poligami dibahas, nikah siri dibahas sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Salah satu ya di sana terjadi perdebatan panjang, belum ada kata sepakat, tetapi mungkin bisa dikerucutkan bahwa poligami itu pernikahan yang beresiko terhadap ketidakadilan Islam, ketimpangan Islam, dan kekerasan terhadap perempuan. Berisiko besar gitu loh. Nah, karena berisiko tidak dianjurkan sama sekali, dan kalau bisa malah dibikin wacana yang lebih baik bagaimana monogami yang sehat, yang adil, yang membahagiakan. Karena di mana-mana pernikahan poligami itu sangat berisiko. Tetapi kita belum membahasnya secara tuntas dengan kata sepakat. Belum, tetapi ini bisa kita temukan kalau soal berisiko. Nah, kemudian tugas saya sebagai anggota KUPI bagaimana mencari kembali rumusan-rumusan yang itu alternatif dalam konteks poligami, karena lebih banyak orang bicara soal
poligami sunnah, padahal tidak ada hadis, tidak ada Qur'annya gitu. Tapi kan rame tuh. Tapi perempuan harus sabar. Perempuan harus sabar itu dari mana? Hadis nggak ada, Quran nggak ada. Perempuan sabar dari poligami dapat surga itu nggak ada, Quran nggak ada hadis, tapi kan rame sekali. Saya nggak tahu dari mana rame itu. Nah, padahal ada Quran ayat 130 jelas terang benderang, tapi ini yang tidak dikutip oleh siapapun dan tidak diketahui oleh banyak orang. Bahwa Quran justru memberi atau menganjurkan, bisa dikatakan, kepada perempuan yang tidak mau poligami untuk cerai. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau kedua belah pihak itu akhirnya milih cerai, maka kata Allah cerai saja, karena dengan cerai seseorang justru bisa mandiri dan kaya. Dari mana ayat itu keluar? Dari sebelumnya bicara tentang poligami. Dalam poligami akan terjadi percekcokan, ketidakadilan, kata Quran, yang memerlukan kesiapan tingkat tinggi untuk islah sama ihsan. Islah itu berbuat baik terus-menerus, ihsan itu altruis, berbuat baik untuk orang lain. Nah, ketika ini sulit, ya sudah cerai saja. Tapi orang bilang kok sabar gitu. Dari mana kata sabar itu? Tidak ada satupun ayat yang mengatakan perempuan suruh sabar. Tidak ada. Tidak ada. Malah yang disuruh sabar itu kan laki-laki. Tapi kok yang disuruh sabar perempuan dari poligami. Nah, ini narasi alternatif yang begitu banyak di Quran itu kita ingin sama-sama sebarkan, bahwa yang paling maksimal baru kita bicarakan di KUPI itu bahwa poligami adalah pernikahan yang sangat berisiko terhadap ketidakadilan, terhadap ketimpangan, kekerasan. Karena itu sangat-sangat tidak dianjurkan sama sekali, dan kita ingin menyebarkan prinsip-prinsip dalam pernikahan yang itu hampir tidak mungkin dicapai dalam pernikahan poligami. Gitu, Mbak. Ya, oke. Begini Pak, bahwasanya dalam mungkin kita mengetahui bahwasanya memang akhir-akhir ini atau memang mungkin sudah dari beberapa tahun memang sudah ada seolah kelompok masyarakat tertentu yang memang mereka seolah mempromosikan terkait dengan adanya ajaran nikah siri, kemudian poligami ataupun pernikahan di bawah anak tersebut, yang mana mereka itu adalah seolah menggaungkan sebagai jihad reproduksi seperti itu. Nah, mungkin bisa ditanggapi Pak dari Bapak selaku KUPI itu sendiri, apakah kemudian memang benar ada kelompok masyarakat yang memang bersikap seperti itu, dan memang kalaupun memang benar, kira-kira hal-hal yang seperti itu apakah mereka memang berdiri atas sebuah ideologi ya Pak ya? Dan kalau memang iya, kira-kira ideologi apa ya Pak ya sebenarnya jihad reproduksi itu, kalau boleh dikatakan? Ya, itu sama seperti yang saya bilang di awal pertama. Ada 3 hal tadi mungkin dibicarakannya. Orang mau bikin sensasi saja, tidak punya ideologi, tidak punya, ya sensasi aja. Semua orang kan bikin sensasi yang pengen membuat dia terkenal, macam-macam, atau bukan yang terkenal, ya adrenalinnya deg-degan lah gitu kira-kira. Itu banyak sekali orang pengen begitu. Atau memang secara kultural dia tidak punya pemahaman yang kuat gitu, atau secara struktural dia punya problem, punya kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak bisa dicapai dengan cara lain kecuali dengan cara-cara yang seperti itu. Tetapi juga sangat mungkin ada ideologi sangat mungkin sekali, karena memang tidak mungkin ada sesuatu tanpa ideologi. Cuma perlu penelitian lebih lanjut orang mana, kelompok mana yang punya ideologi tersebut ya. Dari kata jihad reproduksi sendiri sebagai kata sesungguhnya satu yang baik, sesuatu yang itu perlu diapresiasi, bahwa reproduksi perempuan itu memiliki nilai jihad yang besar, yang pahalanya dan lain-lain. Cuma pemahaman reproduksi ini jangan sampai direduksi hanya menjadi sekedar nikah lalu hamil, melahirkan dan dibiarkan sampai mati sekalipun. Bukan begitu. Justru karena jihad itu nilainya besar, maka kita semua harus ikut bertanggung jawab. Kita semua, laki dan perempuan, keluarga, masyarakat, dan negara bertanggung jawab bersama-sama bagaimana agar perempuan ketika melakukan jihad reproduksi itu betul-betul sehat, aman, punya fasilitas pada waktunya, sesuai umur, dan tanpa harus melanggar atau melawan jihad-jihad yang lain, karena reproduksi itu hanya salah satu saja, tidak yang utama gitu loh, tidak satu-satunya dan tidak utama, karena dalam hidup ini semua upaya kuat besar untuk kemanfaatan kemaslahatan publik
rahmatan lil alamin sama akhlak mulia, namanya jihad. Mencari uang jihad, bekerja jihad, menjadi kerja di pemerintah jihad, bahkan menyisihkan duri dari jalan itu jihad atau sedekah kata. Jadi dari sisi bahasa terminologi nggak masalah. Yang jadi masalah adalah cara pandangnya atau ideologinya tadi yang tidak memanusiakan perempuan, tidak menganggap manusia sebagai khalifah, sebagai hamba Allah. Jadi laki-laki hamba, perempuan juga hamba, sesama hamba jangan saling menyudutkan gitu loh, jangan saling merendahkan. Harusnya saling menguatkan karena sama-sama hamba, yang Tuhan cuma Allah, laki-laki bukan Tuhan. Jadi ada ideologi yang merasa laki-laki lebih utama, lebih hebat dan lain-lain. Hanya karena dia punya penis gitu loh. Bukan karena inteleknya, akalnya, spiritualnya, bukan, tapi karena biologis saja. Padahal Islam mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, bukan tubuh yang dianggap oleh Allah, itu bukan, tetapi ketakwaan, dan ketakwaan itu bentuknya adalah iman dan amal soleh. Nah, di flyer Aisyah Wedding juga kan lucu, ketakwaan itu didefinisikannya kan menikah dini. Nah, itu yang saya bilang pelecehan besar-besaran terhadap Islam. Semua ulama harus malu itu tuh. Menurut saya ya, kalau kami sebagai KUPI di ulama malu sekali ada pemahaman yang seperti itu. Karena tidak ada sama sekali di usul fikih nggak menyebutkan, di fikih tidak menyebutkan. Pondasi-pondasi agama itu bukan itu. Akhlak mulia itu bukan nikah dini, tidak ada. Akhlak mulia nikah dini itu nggak ada. Akhlak mulia kok nikah dini. Itu yang kadang-kadang ketakwaannya bagus tapi direduksi, jihad reproduksinya bagus tapi direduksi gitu. Nah, mereduksinya ya tadi bisa jadi satu sensasi, dua ya problem kulturalnya memang tidak paham, tidak mengerti, asal comot, nggak pernah belajar atau belajar kemana, salah guru, salah internet, tidak mengunjungi KUPI, tidak bergaul sama Mbak Rita misalnya, dan banyaklah itu kan kultural. Nah, strukturalnya ya undang-undang ini mungkin masih di atas kertas, pemerintah masih janji saja dalam beberapa hal, dan banyak sekali mungkin juga termasuk kultur struktural, tidak hanya pemerintah ya, tapi termasuk juga ormas-ormas yang punya mandat, punya uang, Muhammadiyah, NU, LSM kita juga punya program yang kadang-kadang bisa jadi secara struktural belum menyentuh. Kita rapat-rapat berkali-kali seminar, tapi tidak menyentuh langsung dengan kebutuhan. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Dan tentu saja ini penting bagaimana kita kemudian menyusun kembali strategi dan atau jihad reproduksi kita. Jangan sampai lalu dibajak, disalah artikan, lalu kemudian malah justru untuk melemahkan dan memperdaya perempuan. Padahal jihad reproduksi jika dipahami sesuai dengan konsep-konsep besarnya, ya artinya perempuan harus sehat, harus punya fasilitas. Bahasa Al-Quran mengatakan misalnya bahwa menstruasi itu kondisi di mana perempuan akan sakit. Karena akan sakit, maka kita harus empati. Bagaimana empati kita sama orang sakit? Yaitu menyediakan fasilitas dan lain-lain. Itu, tapi pemahaman orang kan menstruasi kotor. Nah, itu pemahamannya kan kultural masalahnya. Nah, hal yang sama nanti dengan reproduksi. Masih banyak orang-orang yang mengatakan itu kan kodrat perempuan. Bahkan mengatakan ya perempuan semua bisa. Saya mendengar sendiri Ustadz kondang banget, kalau saya sebut namanya pasti tahu semua, itu mengatakan perempuan nggak usah bangga bisa hamil melahirkan, karena kucing juga bisa. Itu kan pernyataan yang menurut saya sangat melecehkan, padahal dia Ustadz kondang, ya tapi karena Ustadznya dari internet, nggak belajar, ya wajar, atau mungkin karena kitanya di internet tidak ngisi dengan pemahaman-pemahaman yang lebih baik. Nah, karena itu ini sekaligus oke bagi Mbak Disna melaporkan, tapi bagi teman-teman lain misalnya di KUPI memperkuat kembali konsolidasi, pendidikan, edukasi, bahwa PR kita masih panjang. Kita masih perlu banyak yang harus dilakukan, sinergi dengan berbagai pihak, berbagai ormas yang sesungguhnya sudah ada modalnya, tapi kadang-kadang tidak solid, kurang solid, sehingga sangat mungkin di masyarakatnya masih keperucut, baik dari sisi kultural, apalagi struktural. Nah, karena itu kami di KUPI memanggil sekali lagi seluruh pihak, terutama negara, karena yang punya resource, untuk kembali melihat sejauh mana peran, kewajiban, dan mandat
undang-undangnya untuk melindungi anak-anak sudah atau Iya. belum. Iya, iya. Terima kasih Pak Kiai Fakihudin. Ya, memang sangat menarik ya. Dan kalau misalkan tadi Bapak menyebutkan bahwa bisa jadi Aisyah Wedding ini adalah berlatar belakang dari sensasi semata. Mungkin bisa jadi salah satunya seperti itu. Nah, tapi mungkin di sini juga ada beberapa peserta senior, mungkin Ibu Ninuk Pambudi selaku jurnalis senior. Selamat sore Ibu. Ada juga Ibu Nini Rahayu dari perwakilan dari Ombudsman. Mungkin bisa saya Kupi. Mai Rahayu itu anggota Majelis Musyawarah KUPI. Iya, mohon maaf Bapak. Maksud saya, ya mohon maaf salah bicara. Ibu Nini betul, tapi mana ini termasuk. Iya, Ibu Nini dari perwakilan KUPI juga. Dan di sini mungkin saya undang untuk memberikan beberapa statement untuk menanggapi terkait dengan kasus Aisyah Wedding ini, seperti itu. Selamat sore Ibu Nini Pambudi terlebih dahulu, atau mungkin Ibu Nini Rahayu. Ya boleh, saya dulu kali ya. Ya, Ibu saya Ninuk Pambudi. Oh ya, silakan Ibu Nini Pambudi, bagaimana dari Ibu Ninu ini melihat kasus ini, dan kalau boleh menanyakan, ketika tadi mungkin Pak Kiai Fakihudin menyatakan Aisyah Wedding ini bisa jadi salah satu alasannya adalah untuk mencari sensasi. Nah, kalau dari Ibu Ninuk sendiri nih melihatnya ini seperti apa sih? Kira-kira apa sih yang mendorong atau mendorong adanya Aisyah Wedding ini? Apakah memang benar hanya sebatas untuk mencari sensasi, atau ada maksud-maksud lainnya, mungkin seperti penyusupan ajaran-ajaran tertentu, atau mungkin hal-hal yang lainnya seperti itu? Silakan ditanggapi Ibu. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya harus kilas balik lagi ya, beberapa hari yang lalu ya, Rabu kalau saya nggak salah. Jadi ada laporan ke bagian sirkulasi harian Kompas itu dari pelanggan bahwa di dalam koran yang mereka terima itu ada sisipan flyer Aisyah Wedding ini. Mereka kaget gitu ya, terus lapor ke Kompas, bagian sirkulasi, bagian bisnis, berbeda sama redaksi. Bagian sirkulasi yang sebetulnya juga bukan di dalam Kompas ya, karena sistem kami adalah sirkulasi ditangani oleh perusahaan PT yang terpisah dengan Kompas gitu. Dan kemudian tentu saja kita semua kaget karena itu sama sekali tanpa pengetahuan, apalagi izin Kompas, dan isinya jelas-jelas itu melanggar undang-undang dan undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang perkawinan, karena kita tahu judicial review kan sudah memutuskan bahwa usia perkawinan anak itu juga jadi 19 tahun ya. Tahun lalu sudah bahkan udah diperbaiki, undang-undang perkawinannya pun sudah diubah begitu, batas usia itu sudah diubah lah, di amandemen gitu. Nah, jadi hal itu tentu saja mengejutkan kami. Nah, memang setelah itu viral ya melalui media sosial, kemudian ada yang mengunggah di Twitter dan seterusnya, dan itu laporan bukan hanya dari satu tempat, ada 2 atau berapa tempat lah. Cuman memang itu benar-benar bagian yang terpisah dari kami, dari redaksi. Nah, kalau ditanya tadi saya mau merespons tadi Kiai Fakihudin ya. Saya juga ikut KUPI waktu di Cirebon, saya ikut hadir di sana. Jadi memang betul bahwa ini menyedihkan ya, bahwa sampai hari ini kok masih ada orang yang mempromosikan perkawinan anak. Kalau mau ditanya apakah ini suatu sensasi, saya sendiri sebetulnya pribadi juga bingung sensasi apa yang dia mau dapat gitu ya. Kalau kita lihat misalnya drone emprit gitu ya, menganalisa dari timeline dari medsosnya si Aisyah Wedding, itu kan baru dikonstruksi, baru dibangun, diisi konten tuh kira-kira November tahun lalu gitu ya. Jadi dan masih ada beberapa bagian dari situs itu yang belum diisi begitu ya, kalau kita baca timelinenya Ismail Fahmi di Twitter. Jadi pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih tujuannya gitu ya? Kalau mau memilih juga kenapa mesti pilih koran Kompas yang sebetulnya mestinya pasarnya nggak cocok sama pasarnya Aisyah gitu, karena kan Kompas selalu mempromosikan atau menentang perkawinan anak, kekerasan seksual dan sebagainya. Kita kan gencar sekali, bahkan saya sendiri pun termasuk menjadi saksi ahli waktu judicial review soal
usia perkawinan ini gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalaupun mau mencari sensasi, kenapa mesti memilih Kompas gitu ya? Itu agak Justru itu, Mbak. Itu dia. Mungkin kali maksudnya supaya diberitain gitu ya. Tapi kan itu konyol sekali ya. Menyakitkan, bukan hanya kalau memang. Ya betul, itu menyakitkan, memalukan, dan konyol sekali. Dan saya juga bertanya-tanya, pasti akan ada reaksi dan pasti akan ada persoalan lanjutan gitu ya. Apa sih maksudnya kok mereka mau mencari persoalan sampai ke sana? Itu sampai sekarang saya pribadi benar-benar pribadi saya tuh bertanya-tanya apa motivasi di balik semua ini gitu, tidak mengerti saya sampai hari ini. Nah, kalau soal perkawinan anak itu tentu saja saya termasuk yang mendukung lah ya supaya itu dihapuskan, dan saya setuju sekali dengan tadi Ibu Mbak Rita Pranawati dari Wakil Ketua KPAI, ya memang masih ada hakim yang belum tidak terlalu sensitif, walaupun tadi kalau saya baca di chattingnya teman-teman di sini tadi dari LBH Apik Sulawesi Selatan ya kalau saya nggak salah sudah melakukan kerja-kerja lapangan untuk mempersulit lah pemberian dispensasi ini. Jadi benar yang dibilang tadi sama Kiai Fakihuddin ini kerja lapangannya yang kurang gitu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita masing-masing perlu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan bidang kita lah. Misalnya saya dari mewakili media gitu ya. Tentu saja saya akan menulis di media mengajak teman-teman semua di media Kompas ya untuk terus tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa perkawinan anak itu melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai juga dengan keyakinan agama gitu. Dalam hal ini tentu saja Islam, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Fakihuddin panjang panjang lebar gitu ya. Makanya saya terima kasih sekali ada ada diskusi seperti ini karena kembali mengingatkan bahwa kerja kita itu masih panjang lah kira-kira gitu ya. Dan saya tuh prihatin betul karena kalau saya ke Lombok gitu ya sebagai wartawan tentu saja saya ngecek itu perkawinan anak memang biasa sekali terjadi gitu ya. Karena kebetulan Kompas punya beberapa kali bolak-balik Lombok gitu, walaupun gubernurnya ya saya kalau nggak salah Pak yang lalu TGB itu sudah mengeluarkan peraturan melarang begitu ya. Tetapi mungkin praktek di lapangannya yang memang betul tadi bahwa itu harusnya pemerintah daerah di tiap-tiap daerah menggencarkan kampanye untuk tidak kawin anak gitu kan, tadi katanya lebih banyak kulturalnya daripada alasan agama gitu ya. Jadi barangkali itu saja sementara ini respons dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Ibu Nino. Ya, memang di sini kalau boleh saya highlight, memang sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalkan peran kita masing-masing ya Ibu, ya sesuai dengan kapasitas kita. Ketika kemudian kita mungkin bergerak dalam LSM, mungkin seperti Mbak Disna tadi sebagai perwakilan dari masyarakat, maka ya yang diusahakan adalah bagaimana untuk melakukan gerakan-gerakan, salah satunya mungkin dengan melakukan pelaporan tersebut, dan mungkin demikian pula ketika dalam media, bagaimana untuk seoptimal mungkin untuk kemudian memblow up atau membuat tulisan-tulisan yang potensinya atau yang tujuannya adalah untuk menyadarkan kita semua terkait dengan bahaya-bahaya dari pernikahan dini dan poligami, nikah siri dan seterusnya seperti itu. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nini. Silakan Ibu Nini, apa masih ada di forum ya? Ibu Nini. Terima kasih. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Saya berterima kasih bisa bergabung di acara penting ini dan karena sudah diundang untuk berbagi, saya juga akan berbagi pada kesempatan kali ini. Saya kira tadi sudah cukup banyak ya dari narasumber Pak Kiai maupun Mbak Disna, kemudian Mbak Rita, lalu tadi Mbak Nino yang memberikan kerangka begitu ya, kenapa anjuran atau tawaran menikah dini dari usia 12 sampai 21 tahun yang diunggah oleh wedding organizer ini
seketika menuai gelombang kecaman publik gitu. Aksi penentangan baik secara diam-diam maupun terang-terangan itu dilakukan oleh berbagai pihak gitu ya, bukan hanya koalisi pemerhati perempuan dan anak gitu. Bahkan upaya menempuh jalur hukum seperti yang dilakukan oleh Mbak Disna dan Setara Institut. Nah, menurut saya ada beberapa poin kalau saya perhatikan. Yang pertama, ini aktivitas yang dilakukan oleh WO ini tentang anjuran melakukan poligami dengan cara perkawinan siri maupun perkawinan usia anak, ini adalah mention ingin mendapat memberi perhatian, memberi kabar kepada masyarakat gitu ya, yang ingin dia diperhitungkan sebagai sebuah lembaga begitu. Maka dalam konteks ini menurut saya bukan kepura-puraan, tapi ini dilakukan dengan sengaja. Ini pesan yang memang disengaja dilakukan oleh satu WO atau satu orang-orang yang terlembaga, karena pasti tidak sendiri. Dia mengorganisasi dalam sebuah aktivitas WO begitu ya, tapi saya meyakini bahwa ini adalah orang-orang yang memahami secara substantif, memahami secara kultural, dan memahami secara struktural gitu. Maka WO ini menjadi satu pilihan gitu, karena semua tahu ini mungkin menjadi lebih mudah dari sisi perizinan ya, ketimbang mendirikan LSM atau PT atau apapun begitu ya. Tapi dia melembaga begitu. Jadi ini bukan iseng, menurut saya bukan iseng. Dia orang yang tahu, dia orang yang paham, tetapi ini justru mention, ingin memberitahu kepada kita semua bahwa dia ada dan dia terorganisir dan dia terus-menerus to promote tentang perkawinan anak dan poligami dengan mengatasnamakan agama dan lainnya. Yang kedua, memang ingin diperhitungkan dalam percaturan politik gitu ya. Kita tahu politik hukum penghapusan pernikahan anak, penghapusan kekerasan seksual, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, itu adalah nilai-nilai politik hukum yang ideal yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, seperti yang tadi disinggung Mbak Rita. Ini adalah human dignity, martabat kemanusiaan gitu ya, yang kemudian diatur dalam berbagai undang-undang organik. Ada di undang-undang perkawinan yang diperbaharui dengan hasil judicial review, kemudian ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang ITE ya. Itu adalah nilai-nilai ideal yang sudah dituangkan di dalam berbagai kebijakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemenuhan hak perempuan, perlindungan perempuan. Perempuan dan anak-anak tidak meminta. Itu adalah hak konstitusional. Oleh karena itu menurut saya organisasi ini adalah ingin diperhitungkan dengan melakukan perlawanan terhadap eksistensi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut saya ini adalah kejahatan yang serius gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang paham, tahu begitu ya. Oleh karena itu segala upaya yang tadi ditawarkan, ada jalur hukum, jalur kultural yang ditawarkan oleh KUPI, ini menjadi kerja bareng gitu. Jadi karena memang hukum bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini begitu, karena biarlah orang atau kelompok ini dalam konteks jalur hukum akan dilakukan oleh aparat penegak hukum melakukan penindakan gitu. Tapi masih ada kerja-kerja yang perlu dilakukan secara sinergis, terutama oleh para pemuka agama, organisasi keagamaan, para orang tua, untuk kembali ingat bahwa tadi manusia itu adalah dilahirkan dengan bermartabat, dan tugas di dunia ini adalah khalifatul fil ard, termasuk memperbaiki akhlakul karimah. Nah, bagaimana dengan akibat dari promote yang ternyata bertentangan dengan nilai-nilai ideal
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang-orang yang dugaan saya potensial orang-orang yang mengetahui, maka ini masuk dalam kategori kejahatan hukum menurut saya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan hukum terhadap upaya negara untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk melakukan penghapusan diskriminasi gender gitu. Nah, karena apa? Karena orang-orang ini dapat dikategorikan menghalang-halangi, ya, menghalang-halangi, mempromosikan hal-hal yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat di dalam melakukan upaya penghapusan itu. Oleh karena itu dia harus bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan ini. Kita tahu bahwa sampai dengan saat ini 40.000 sampai 70.000 anak di Indonesia itu adalah korban dari kekerasan seksual. Oleh karena itu apa yang dilakukan Aisyah Weddings ini melancarkan, menurut saya bisa masuk kategori melancarkan bujuk rayu, rangkaian kebohongan, tipu muslihat, lalu menggunakan posisi rentan dalam relasi yang tidak setara antara orang tua dan anak, antara orang yang berorganisasi dengan orang yang sendiri-sendiri dalam upaya melakukan eksploitasi. Dari beberapa pengalaman saya dihadirkan sebagai ahli untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ini masuk kejahatan kemanusiaan yang bisa menggunakan undang-undang PTPPO karena ini extraordinary crime, yaitu tindakan perdagangan orang dengan modus perkawinan. Dengan undang-undang ini, maka ini masuk kategori delik formal. Tidak perlu ada korban, ya, tidak perlu ada yang melapor. Maka saya pribadi maupun sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia berharap betul kepolisian tidak sedang menunggu. Pihak kepolisian tidak sedang menunggu siapapun. Begitu diketahui ada kejahatan yang mengarah pada upaya eksploitasi terhadap perempuan dan anak, maka perlu dilakukan penangkapan begitu ya. Paling tidak satu melockdown dulu websitenya, dan karena ancaman hukumannya itu lebih dari 5 tahun bisa dilakukan penangkapan dan penahanan. Dan ini kategori proses, cara, dan tujuan semuanya menurut saya terpenuhi, begitu ya. Menurut saya semuanya terpenuhi ya, karena unsur-unsurnya itu ada proses rekrutmen dengan cara menawarkan gitu ya. Prosesnya ada cara penipuan bahwa itu adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan dan tujuannya adalah untuk mengeksploitasi. Dengan satu undang-undang itu saja menurut saya sudah sangat terpenuhi berdasarkan pengalaman saya sebagai ahli ya sering dihadirkan sebagai ahli pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan undang-undang ITE ini kan memang masih debatable ya, undang-undang ITE ini kan suka dan tidak suka sebetulnya dalam untuk membuktikan dalam konteks pembuktian ini memang rada-rada agak lumayan berat menurut saya karena ini delik material begitu ya, delik formilnya ada tetapi bagaimanapun nanti ini mengarah kepada kesusilaan gitu, padahal yang dilanggar ini menurut saya adalah kejahatan kemanusiaan bukan sekedar terkait dengan kesusilaan. Nah, pelaporan yang dilakukan oleh Ibu Disna dan Setara menurut saya ini menggunakan pasal 40 itu boleh, jadi tidak harus korban karena di situ ada peran masyarakat kalau memang nanti ingin menggunakan undang-undang ITE, tetapi ancaman hukumannya tidak setinggi undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Mungkin nanti ini bisa dijadikan pertimbangan. Yang penting jangan pakai KUHP karena KUHP juga mengatur tentang perdagangan orang ya. Baik kalau ini kemudian dilakukan bedah kasus ya bersama-sama dengan kepolisian karena sesungguhnya dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin mendorong pihak kepolisian segera melakukan lockdown bekerja sama dengan Kementerian Menteri apa itu
Bingung saya. Menteri apa? Informatika apa itu? Telekomunikasi dan informatika itu untuk segera meminta melockdown website ini karena ini membahayakan dan termasuk situs-situs lain yang senafas dengan dengan apa yang dilakukan si wedding ini. Yang kedua, kita minta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk juga menelusuri apakah Aisyah Wedding ini memiliki perizinan begitu ya, karena WO ini kan biasanya ada PT, CV atau apapun lah ya, itu untuk segera dilakukan penelusuran gitu soal perizinan, dan dengan demikian pihak kepolisian bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk juga mempersoalkan tentang perizinan yang disalahgunakan untuk melakukan kejahatan terselubung dengan melakukan penjualan orang melalui skema perkawinan. Saya kira itu sedikit dari saya, Mbak Sayyidul, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Ibu Nini, sangat bermanfaat. Ya, memang kalau saya garis bawahi tadi di sini memang sebenarnya mungkin bisa jadi Aisyah Wedding ini sebuah yang sudah diorganisir ya Ibu, dan bukan tidak mungkin ketika nantinya Aisyah Wedding ini kemudian benar-benar dinyatakan bersalah dan kemudian harus ditiadakan seperti itu, kemudian bisa jadi dia menjelma menjadi bentuk-bentuk lain yang mungkin bisa dibilang seperti itu ya Ibu Nini. Mungkin karena memang kita keterbatasan waktu, sekarang sudah menunjukkan pukul 3:30 dan kita diskusi ini hanya berakhir pada jam 4. Mungkin saya persilakan yang terakhir kepada Mbak Yuda Irlang sebagai senior maju perempuan. Silakan untuk memberikan beberapa tanggapan. Apa masih ada ya Mbak Yuda Irlang? Halo Mbak Yuda Irlang. Ya, silakan Mbak Yuda Irlang untuk memberikan beberapa tanggapan sebelum nantinya kita memasuki diskusi bersama dengan rekan-rekan dari jurnalis lainnya. Ya. Silakan Mbak Yuda Irlang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti ini dengan sangat cermat. Tapi saya melihat ada dua aspek yang tampaknya pasti kita semua sadar, hanya tidak terucap secara eksplisit gitu di dalam diskusi kita. Yang pertama, kan WO ini baru muncul akhir tahun kemarin, tatkala semua orang susah nyari uang. Perkawinan itu, pestanya kan juga di-cancel dan sebagainya. Jadi mungkin ada melihat peluang bahwa kita bisa mengadakan itu tadi, terus memanfaatkan perkawinan anak, kawin siri dan sebagainya itu tadi. Jadi ini melihatnya sebagai peluang ekonomi, dan dari pendekatan itu memang jelas-jelas bahwa ini adalah trafficking. Gitu, dikamuflase, dipaketkan sedemikian rupa. Yang kedua, dari maraknya agak melenceng sedikit, kejahatan perkosaan, kekerasan perkosaan terhadap perempuan dan anak, itu juga menyiratkan adanya perilaku yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya, tapi secara tidak bertanggung jawab. Itu. Nah, mungkin untuk kawin tidak ada biaya dan lain-lain. Nah, ini mungkin juga dilihat oleh si WO ini untuk memberi peluang kepada orang-orang ini menyalurkan hasratnya kepada daun muda. Ya kenapa nggak daun pintu gitu kan? Kok daun muda, anak-anak kecil yang dijadikan sasaran begitu. Jadi memang harus menjadi gerakan kita bersama. Harus kita kikis betul. Supaya apa? Jangan muncul WO yang lain seperti ini. Melihat kemungkinan untuk menjual anak-anak yang masih di bawah usia. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga lagi ini dari pengadilan agama. Sebetulnya sudah lama kita
nyolek Kementerian Agama begitu, supaya hakim-hakim pengadilan agama ini juga dididik. Hanya masalahnya untuk anggaran pendidikannya itu kan terbatas. Kalau nggak salah sekitar 100 orang dalam 1 tahun. Lah ini Indonesia segini besarnya begitu. Menghadapi kultural lagi. Jadi anggarannya nggak ada, berhadapan dengan kultural, ada kesulitan yang berlipat-lipat lagi begitu. Saya kira sementara itu saja, tapi mari kita gaungkan terus, kita ramaikan terus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Yuda Irlang. Ya, berarti sebenarnya mungkin memang Aisyah Wedding ini adalah kalau bisa dibilang memang sebenarnya tujuan utamanya untuk ekonomi ya Ibu ya, yang kemudian dibalut dengan konten-konten yang seolah mengajarkan nilai-nilai Islam itu sendiri, padahal itu sebenarnya adalah suatu bentuk yang justru mungkin mengarah ke human trafficking itu sendiri, mungkin seperti itu. Baik, mungkin terakhir kali sebelum memasuki diskusi dengan rekan-rekan jurnalis, di sini saya memberikan kesempatan kepada Bu Nur Syahbani Kaca Sungkana. Silakan Ibu untuk memberikan sedikit tanggapan terkait dengan kasus ini sebagai pendiri dari LBH Apik ya. Silakan Ibu. Monggo. Ibu Nur Syahbani. Ya, belum di-unmute barusan. Oh, sebentar. Oh. Oke. Sudah, ya. Ya, sebetulnya saya sedang menulis terima kasih atas kesempatannya untuk menambahkan hal-hal yang tadi sudah dengan baik sekali ya dikemukakan, baik dari Mbak Disna. Ini ada tambahan dari saya untuk Mbak Disna, nanti saya sebutkan, dan terutama dari Kiai Fakih yang tadi membahas dengan baik sekali kelemahan kita barangkali yang agak terfokus pada hukum tapi kurang melakukan intervensi pada sisi kultural. Nah, kebetulan Apik, KPI dan Koalisi Usia 18 ini sedang memberikan laporan juga ke Bareskrim dan juga ke Kapolri tentu saja untuk minta perhatian. Nah, kami tidak menggunakan seperti yang tadi dikhawatirkan oleh Mbak Disna ya, bahwa karena delik-delik di luar ITE itu delik material, harus ada korban, nggak perlu Mbak Disna. Kita sebagai organisasi, sebagai individu, dan termasuk juga media massa mempunyai kewajiban ya yang diberikan oleh undang-undang untuk ikut serta melakukan upaya-upaya penghapusan, dan untuk itu diberikan legal standing di dalam undang-undang terkait, disebutkan itu semua, termasuk di dalam undang-undang pornografi ya. Nah, dan juga undang-undang konsumen. Nah, ini kalau kita baca di dalam undang-undang pornografi sebetulnya apalagi dikaitkan dengan tadi yang Mbak Disna sebutkan, melanggar kesusilaan di muka umum, ex pasal 281 KUHP itu juga bisa masuk. Dan ya memang kemarin kami juga ada konferensi pers, dan saya tegaskan di kepolisian itu
memang agak sempit, makanya Mbak Ani ini udah wanti-wanti, jangan pakai KUHP, jangan pakai KUHP gitu. Tapi bukan hanya karena KUHP kurang kuat, karena sudah ada undang-undang khususnya di luar KUHP, tapi memang seringkali, dan saya kalau Google itu banyak sekali pelaporan-pelaporan semacam ini gagal di proses karena kurang kapasitas ataupun perspektifnya yang sangat legalistik, tidak melihat visi ke depan, apalagi visi SDGs yang kita ingin capai, terutama terkait dengan masalah penghapusan perkawinan anak yang sudah ada di dalam program kita. Nah, terkait dengan upaya-upaya ini sebetulnya sejak zaman Belanda dulu, pemerintah Belanda pun sudah melakukan intervensi yang meskipun tidak secara langsung gitu, karena kalau saya baca dari berbagai literatur yang ada, dan bahkan juga waktu saya kuliah, mendapatkan kuliah dari Prof. Saetapi, dikatakan bahwa pasal 288 KUHP, yaitu melakukan hubungan seksual dengan istri yang di bawah umur, yang menyebabkan perdarahan sampai meninggal dunia, itu kan diancam hukuman. Nah, itu sebetulnya tidak ada di KUHP Belanda zaman itu, tapi itu yang dimasukkan bersama juga pasal mengenai duel ya. Kalau orang Madura, saya kebetulan orang Madura yang suka carok, duel itu juga dimasukkan itu di dalam mereka melakukan eliminasi terhadap itu. Nah, tapi secara hukum sudah cukup. Ibu-ibu kita sejak tahun 28 juga sudah melakukan tuntutan-tuntutan untuk melakukan pemberantasan itu. Tapi yang masalah itu memang kultural, terutama yang terkait dengan tafsir agama yang misoginis, yang patriarkis. Beruntung kita punya KUPI yang bahkan mengatakan ini kemunduran peradaban. Itu kalau saya terpukul sekali ya dikatakan. Lebih-lebih saya tadi malam juga ikut diskusinya Profesor Ahmad Kuru tentang keterbelakangan Islam ya, atau negara-negara Islam karena kuatnya aliansi ulama dan state gitu. Tapi ada aspek yang dikemukakan bahwa dominasi kultural termasuk tafsir agama itu yang mungkin juga perlu dilakukan intervensi. Nah, oleh karena itu saya tidak bosan-bosan sebetulnya untuk mengatakan bahwa ini pasal 5 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan penghapusan segala bentuk gender stereotyping itu belum dilakukan pelaksanaannya dalam bentuk apa, apakah RAN, apakah bentuk undang-undang, karena kalau yang lain-lain itu pasal 2, 3, dan 4 itu sudah dilaksanakan, pasal 4 affirmative action dan perlindungan terhadap kehamilan, tapi pasal 5 itu nggak ada yang secara formal, mungkin diselipkan di dalam berbagai program, tapi secara formal nggak ada. Nah, itu saya kira Mas Fakih mungkin dari PBNU, KUPI, Muhammadiyah juga bisa melakukan dorongan untuk melakukan pendidikan masyarakat, mengubah mindset ya, karena tadi saya mengatakan bahwa pemerintah Belanda lewat pasal 288 KUHP sudah melakukan intervensi.
tapi apa itu hasilnya sampai sekarang sejak diberlakukan tahun 1917 18 itu juga tidak banyak berubah ya. Maka nah, yang kedua affirmative action ini dari teman di APIK Makassar juga sudah sharing tadi upayanya, tapi apa itu sebetulnya pemberdayaan komunitas untuk ikut serta ya, seperti ada perdes dan lain sebagainya, community watch lah untuk itu. Tapi tidak hanya watch yang menghukum orang, tapi juga keluarga-keluarga ini diberdayakan secara ekonomi. Karena mereka ini juga pandai ya mengatakan ya seperti kamu kan miskin, dengan kawin kamu akan keluar dari kemiskinan. Padahal itu justru memperpanjang kemiskinan juga pada banyak kasus ya, bukan semua kasus, tapi pada banyak kasus itu memperpanjang kemiskinan. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya kemukakan. Kalau bisa Mbak Disna kan jaringan sampai ke seluruh Indonesia, itu didorong aja juga ikut melapor. Meskipun mungkin tidak ada, kalau di Lombok teman-teman LBH APIK juga akan melapor karena ditemukan spanduk di sebuah dusun namanya Parampuan, dusunnya aja Parampuan ya, itu spanduknya Aisyah Wedding gitu. Jadi mereka itu juga sangat berani memasang spanduk sampai ke dusun-dusun, di mana kita tahu Lombok adalah yang tertinggi angka perkawinan anak, karena juga ada budaya merarik dan kawin paksa, kawin lari. Nah, sebetulnya juga perkawinan anak sebetulnya adalah perkawinan paksa, karena anak itu kan belum menjadi subjek hukum yang secara dewasa bisa mempertimbangkan segala hal. Nah, di Madura itu memang ada juga tradisinya yang memungkinkan perkawinan anak seperti itu, tapi banyak juga yang melarikan diri ke rumah neneknya, dan neneknya secara galak sekali melindungi sehingga perkawinan itu menjadi batal. Gitu juga banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi itu kan kasus, kita ingin ada perubahan mindset yang menyeluruh ya. Itu aja Mbak Saidatu. Terima kasih. Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nur Syahbani. Ya, memang mungkin yang saya highlight adalah terkait dengan yang tadi pendidikan masyarakat ya. Memang sangat diperlukan, karena kita kembali lagi kalau misalkan di hukum itu dalam sistem hukum kan kita mengetahui ada yang namanya legal culture, substansi hukum, kemudian budaya hukum, dan bagaimana kemudian penegakan hukum itu sendiri. Dan memang sebaik apapun kemudian sebuah undang-undang atau legal structure atau legal substance dari sebuah undang-undang atau peraturan perundang-undangan, tapi ketika kemudian tidak didukung dengan budaya masyarakat atau legal culture yang baik, juga pasti sebuah hukum itu tidak dapat ditegakkan dengan baik. Dan itulah yang mungkin sebuah potret sistem hukum Indonesia saat ini, mungkin seperti itu yang dimaksud dengan Bu Nur Syahbani. Baik, rekan-rekan, karena memang waktu kita hanya terbatas, jadi di sini orang Islam mempromosikan pedofilia kan, itu enggak masuk akal sama sekali. Saya kira dari situ bisa menggebuk. Meskipun kemarin saya mendengar Mas Ulil mengatakan ya mereka kelompok kecil, nggak paham,
dan menggunakan kebodohan dalam tanda kutip masyarakat atau kelemahan masyarakat tidak akan pernah bisa menang. Tapi coba lihat itu yang poligami, kawin siri, mereka menggunakan itu untuk mengambil keuntungannya. Iya. Iya, benar sekali Ibu, sangat sepakat. Baik, rekan-rekan karena memang waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin sebelum kita akhiri diskusi ini, saya persilakan kepada mungkin 2 peserta saja, mungkin bisa dari rekan-rekan jurnalis atau dari peserta forum lainnya yang mungkin ingin menanyakan kepada beberapa narasumber kita. Silakan, saya persilakan barangkali ada yang ingin menanyakan sebelum kita akhiri. Ya. Oh ya, ini ada dari Ibu Rohika Kurniadi dari KPPA. Silakan Ibu bisa bertanya mungkin. Oh, sudah di-unmute ya. Ya. Terima kasih Mbak Sisi. Terima kasih forum ini, saya mendapatkan arahan untuk bergabung, artinya pemerintah harus segera bersikap maupun bertindak intervensi dengan merapatkan barisan, bahwa semua pihak dengan forum ini kami akan mereview kembali apa-apa yang menjadi hal-hal yang harus diperkuat di tingkat kapasitas, yang tentu saja tadi saya mendengar harus sampai tingkat keluarga, desa, dan sebagai pemangku kepentingan yang punya otonomi. Jadi sekali lagi forum ini kami terus mengkompilasi, mengidentifikasi, dan tentu ini bagian dari prioritas Presiden yang disampaikan kepada Ibu Menteri, di mana arahannya adalah salah satunya adalah pencegahan perkawinan anak. Terima kasih Mbak Sisi dan forum yang luar biasa. Kami mendengar semua, kami mencatat, dan tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk merespon hal-hal yang menjadi penguatan kerja koordinasi, sinergi di dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dalam rangka perlindungan anak. Ini aja Mbak Sisi, kami menegaskan dan kami silakan meneruskan untuk bisa ada wartawan, ada media yang juga merespon hal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Rika dari KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memang KPPA ini juga termasuk salah satu kementerian atau salah satu lembaga yang juga melaporkan terkait dengan kasus ini ya Ibu ya, juga pasti memiliki respon yang sama terkait dengan keresahan ini. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita akhiri? Di chat room. Oh iya, ada mungkin bisa dari Ibu Riri Handayani, mungkin bisa dari suara saja Ibu mungkin. Ibu Riri silakan, saya persilakan. Mungkin ingin bertanya kepada siapa? Silakan Ibu Riri. Maaf tidak bisa. Oh, ya. Baik. Mungkin saya bacakan saja pertanyaan dari Ibu Riri. Di sini ada pertanyaan bagaimana caranya untuk kemudian memberikan pengertian atau pemahaman kepada orang-orang agar kemudian tidak tergoda untuk berpoligami. Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Silahkan kepada para narasumber yang mungkin berkenan untuk menyampaikan jawabannya mungkin. Silakan. Kiai Paki. Oh ya, benar ini. Benar. Ya, silakan, pertanyaannya kan umum dan jawabannya besar sekali. Maksudnya besar sekali itu kan tergantung faktornya apa. Yeah. Misalnya kalau faktornya ekonomi, ya berarti kan harus ada orang-orang yang punya ekonomi menyelesaikan. Kalau faktornya seks, berarti harus pergi ke dokter-dokter yang mampu mengelola seks, kan gitu. Tapi yang sering keluar kan faktornya agama. Sering keluar ya. Atas nama agama itu. Nah, kalau faktornya atas nama agama, ya mungkin kami di KUPI punya alternatif narasi-narasi yang sesungguhnya basisnya adalah juga Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Ya gampang sekali, gampang dalam arti begini pikirannya. Di fikih itu kan disebutkan, misalnya ya, nikah saja, nikah awal, nikah monogami itu hukumnya bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa wajib.
Apa pertimbangannya? Pertimbangannya diri masing-masing, diri dan perempuannya, masih berlangganan perempuan. Laki-laki juga oke lah misalnya. Apakah dia akan memperoleh, bahasa mudahnya lah, memperoleh keburukan atau kebaikan? Kalau akan memperoleh keburukan, ya dari mulai haram sampai makruh. Keburukan itu apa ya? Dari mulai jiwa, psikis, dan kita punya banyak pernyataan-pernyataan, riwayat dari ulama yang mengatakan bahwa Quran mengatakan misalnya ya, dzalika adna alla ta'ulu, bahwa pernikahan monogami itu jauh lebih selamat dari pernikahan poligami untuk bisa bahagia. Makanya kita bilang beresiko itu. Dan pada masa Nabi kita juga punya Fatimah yang sakit hati karena poligami. Lalu Nabi bilang, saya membela, saya membela, saya membela. Dan perempuan berhak untuk sakit hati, dan saya bisa sakit karena sakitnya perempuan. Karena itu sakit hati karena poligami itu juga bisa sunnah kalau betul-betul dirasakan oleh perempuan. Dan itu ya ada banyak ya, cuma kan kadang-kadang yang narasi begini itu nggak keluar baik oleh penceramah, oleh perempuannya sendiri. Kadang-kadang para perempuannya itu banyak, saya menyaksikan banyak perempuan mengatakan kan boleh poligami itu, Qurannya ada, asal jangan saya. Nah gitu, banyak perempuan begitu. Boleh asal jangan saya. Kalau nggak boleh, saya nggak boleh, dia nggak boleh. Harusnya kan begitu. Tapi banyak perempuan boleh asal jangan saya. Itu kan lucu. Padahal ayatnya juga kan panjang, hadisnya panjang. Ada jelas sekali kutipan-kutipan yang mengatakan bahwa penting sekali untuk berbuat baik, penting sekali untuk tidak menyakiti, penting sekali untuk tidak berbohong. Nah, orang poligami ini pasti banyak bohongnya, pasti. Itu berbohong itu dosa. Kalau bertumbuk-tumbuk dosa besar. Jadi kalau orang yang merasa punya emosi agama, harusnya justru merasa malu kalau bicara poligami pakai agama, harusnya ya. Kalau sekarang kan banyak orang ngomong perempuan lebih banyak laki-laki, kata siapa gitu? Sensus mengatakan enggak, tapi kan tetap aja sudah dibilang sensusnya terbalik, juga dibilang perempuan banyak mandul. Kata siapa lagi, kan kayak gitu-gitu. Laki-laki banyak tinggi nafsunya. Ya tinggi nafsu juga paling mampu 5 menit 10 menit prakteknya juga. Itu kan harusnya, maksud saya ya dipahami betul bahwa poligami itu tadi beresiko betul. Kalau orang memikirkan resikonya, nikah itu gampang kalau cuma akad gitu loh. Memang gampang. Tapi kalau berpikirnya tanggung jawab bagaimana membuat pribadi-pribadi itu sakinah, mawaddah, warahmah, apalagi ya, minimal cukup segala kebutuhannya, itu susah sekali. Sedikit saja kurang, itu dosanya besar itu tuh. Nah, maksud saya kalau bisa ini dipahami bareng, maka laki-laki hanya karena persoalan seks yang nggak bisa dikelola, tidak lalu segera berpikir poligami, perempuan juga mungkin tidak mudah tergiur ajakan-ajakan surga. Hanya karena pakai kopiah, pakai ini, oh iya dapat surga, gampang sekali gitu loh. Padahal masih banyak untuk melakukan hal-hal yang surga tidak harus tanpa harus menyakiti orang lain. Mungkin juga perempuan pertamanya, perempuan keduanya, atau kadang-kadang juga sebenarnya poligami itu terjadi karena sudah selingkuh. Sudah selingkuh untuk menutupi agar keren poligami. Keren dalam arti tidak merasa bersalah, padahal sudah selingkuh duluan. Nah kalau gitu berarti kan masalahnya masalah pribadi. Masalah pribadi-pribadi yang ya karena itu ya mari kita sama-sama menarasikan bahwa poligami itu beresiko untuk berbohong, untuk melakukan kekerasan, akan melakukan ketidakadilan. Karena resiko ini betul-betul jelas ayat Quran dan hadisnya, prinsip-prinsipnya, maka jangan lagi keluar narasi-narasi yang mengatasnamakan agama. Ya sudah, itu urusannya seks lah kira-kira. Urusan entah seks, entah ekonomi, entah apa lagi ya. Pengen yang lain atau apa gitu. Ya sudah, nggak usah dinaikkan tingkatnya menjadi punya nilai agama. Itu sehingga orang-orang itu harusnya ya malu ya. Sekarang sebenarnya orang tuh malu cuma untuk menutupi kemaluannya. Maskernya itu agama, maskernya. Agama dipakai untuk menutupi. Paling sih mungkin juga malu, bingung, baik sebagai suami maupun istri, bingung dalam arti bagaimana menceritakannya. Dia sering bohong, dia pakailah nama sunnah, pakailah nama surga. Bisa jadi begitu, karena itu jangan dengar orang yang ngomong begitu, mau ustadz, mau siapapun lah, mau kiai, nggak usah dengar.
Nah, tutup telinga, tutup mulut kita, tutup mata kita, jari kita dari narasi-narasi yang seperti itu. Nah, problemnya kan kita sendiri kadang-kadang jari kita gampang men-share. Yang begitu-begitu di-share. Sementara ya bukan mengajak ya, tulisan saya, saya punya buku Sunnah Monogami yang semua Quran, hadis dan fikih itu cukup untuk menjadi narasi gitu loh, narasi. Ya gitu Mbak, tapi kalau faktornya ekonomi ya lembaga-lembaga yang punya, karena memang faktual sekali Mbak, perempuan bersedia mau atau bahkan mengajak dipoligami atau mempoligami itu faktual. Tidak bisa mengatakan oh itu didoktrin, enggak juga, maksud saya banyak orang sudah S3, bahkan ada aktivis perempuan loh di Palembang. Sehari-hari dia aktivis gender, begitu terdesak poligami juga. Artinya maksud saya itu faktual, karena faktual maka pendekatannya harus banyak. Jangan merasa dengan ceramah selesai, seminar selesai, bisa dengan agama selesai, enggak juga, karena banyak sekali faktor. Laki-lakinya tidak tahan, mungkin nafsunya gampang yang laki-laki hebat, laki-laki yang pacarnya banyak, istrinya banyak, ini digitukan terus gitu loh. Mungkin perempuan hebat kalau mampu menyingkirkan perempuan lain, mampu punya istri, suami yang pejabat yang sudah usia tua tinggal meninggalnya saja. Nah, itu kadang-kadang kan begitu-begitu juga jadi pembicaraan di antara. Nah, itu faktor yang sangat banyak itu membuat ya kita harus bersinergi, harus bekerja sama. Jadi pertanyaannya kecil, bagaimana cara? Jawabannya besar, banyak dan tidak mudah. Tapi kita punya tanggung jawab semua, kita punya mandat semua, ya mari berbuat minimal jari kita itu mempromosikan kebaikan-kebaikan, tidak mempromosikan keburukan-keburukan. Apalagi mempromot orang untuk melakukan keburukan atas nama agama, maksud saya. Kan akan berbohong gitu loh. Orang poligami itu pasti akan berbohong, pasti akan menyakiti, pasti. Itu kan karena jangan dikasih agama, ya Allah. Kok dikasih agama gitu loh. Iya. Kata-kata boleh asal jangan saya juga menurut saya tidak seharusnya muncul dari perempuan yang minimal sudah mendengar diskusi ini. Jangan lagi ngomong begitu. Ini ngomong minimal, itu minimal. Iya sih boleh, tapi jangan saya. Iya, benar-benar. Karena sama saja berarti mengorbankan yang lain ya Pak ya. Mengorbankan yang lain, tidak empatik, saya, tidak simpatik, dan artinya tidak punya komitmen kepada keadilan dan kemaslahatan. Benar-benar, ya sangat sepakat. Ya terima kasih banyak Pak Kiai Fakihudin. Ya memang, dan mungkin juga kalau boleh diibaratkan dengan peribahasa, itu mungkin banyak jalan menuju Roma ya Pak ya. Jadi demikian pula banyak jalan loh sebenarnya menuju surga tanpa harus melakukan poligami atau tanpa harus mau dipoligami. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Pak Kiai ya. Dan itu bukan jalannya, itu bukan jalan, salah jalan itu. Iya. Sangat menarik diskusi sore kali ini. Sangat luar biasa narasumber-narasumber yang dihadirkan, dan juga saya juga melihat di sini partisipasi dari peserta juga luar biasa. Tadi sempat menyentuh angka 70, tapi memang mungkin karena ada satu lain hal, jadinya sampai detik ini juga rasanya masih sangat banyak juga untuk diskusi semacam ini. Dan mungkin untuk yang terakhir di sini saya selaku dari perwakilan dari Setara mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah hadir dalam forum ini. Ada Mbak Disna, kemudian Bu Rita, Pak Kiai Fakihudin, dan beberapa para peserta yang tadi sudah memberikan beberapa tanggapannya seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih dari diskusi dari forum ini bisa disimpulkan adalah bahwasanya sejatinya perlu ada upaya lebih lanjut atau perlu dari masing-masing kita untuk mengoptimalkan setidaknya mungkin dari diri kita pribadi gitu. Mungkin disesuaikan dengan sebenarnya kita apa ketika kemudian kita mungkin bergerak dalam bidang LSM, ya bagaimana caranya kita untuk kemudian mengoptimalkan peran kita dalam swadaya masyarakat untuk gimana caranya menghindari atau mungkin melakukan approach kepada masyarakat tentang pemahaman-pemahaman mengenai poligami, nikah siri dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin di sini juga sebenarnya perlu langkah konkret juga nih dari pemerintah untuk lebih melakukan, untuk lebih bersikap tegas lagi, khususnya mungkin kalau yang tadi Bu Rita sempat singgung dari hakim-hakim pengadilan untuk kemudian memberikan pemahaman lagi kepada mereka
untuk tidak kemudian dengan mudahnya memberikan dispensasi seperti itu. Dan mungkin untuk dari Pak Kiai tadi, Pak Kiai Fakihudin, perlu adanya konsolidasi lebih lanjut, yaitu benar sangat sepakat lagi seperti itu. Dan mungkin di sini kami juga menunggu ya terkait dengan proses pelaporan lebih lanjut, perkembangan laporan yang di sini diajukan oleh Mbak Disna dari Samindo dengan Setara dan juga dari KPAI itu sendiri. Semoga nantinya memang di sini polisi benar-benar menuntut tegas terkait dengan kasus Aisyah Wedding ini guna untuk mencegah timbulnya korban-korban selanjutnya. Mungkin seperti itu. Kurang lebih mungkin seperti itu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya, dan saya Sisi selaku researcher dan perwakilan dari Setara Institute mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam forum diskusi ini tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Kiai, Bu Rita, Mbak Disna. Terima kasih Mbak Rita, Mbak Disna, Sisi, teman-teman sekalian. Ya, Bu Nur Syabani dan Baik, Bu Yuda, terima kasih banyak. Ya.